Bab 111. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Di hadapan Chen Hao, pria Rusia yang kuat dengan wajah bayi ini menunjukkan kebanggaan yang mutlak, tetapi harga dirinya sangat dekat dengan rakyat. Ia seperti seorang kaisar yang sombong yang menunjukkan arti dekat dengan rakyat, tetapi ia tidak pernah bisa benar-benar menundukkan kepalanya yang sombong. Jadi ketika pihak lain menunjukkan sikap ramah, Chen Hao menunjukkan ekspresi yang sangat meremehkan. Alisnya sedikit terangkat, matanya jatuh pada tubuh pria itu. Maaf, siapa Anda? Bukankah kita sepertinya saling kenal? Chen Hao juga melihat ke arah orang-orang yang telah jatuh ke tanah. Arti di matanya sangat jelas. Aku menghajar semua anak buahmu hingga setengah mati. Apakah kau yakin ingin menjalin hubungan denganku? Sementara Chen Hao berbicara dengan pemuda Rusia itu, para anggota mafia masih memegang senapan mereka karena takut Chen Hao akan melakukan tindakan gegabah. Chen Hao bertanya-tanya apakah ia akan melakukan sesuatu yang tidak biasa dan apakah pihak lain akan menembak langsung. Namun, lebih baik tidak mencoba hal semacam ini, jadi Chen Hao hanya berbicara satu sama lain lagi, dan ia masih bersandar di dekat pintu. Jika terjadi sesuatu yang salah, maka ia dapat langsung meninggalkan tempat hantu itu. Jika kita tidak saling kenal, bolehkah? Bukankah kalian orang Cina mengatakan bahwa pengunjung adalah tamu? Kita masih jauh dari Rusia yang dingin. Apakah menurutmu kalian harus bersikap seperti tuan rumah? Chen Hao. Ketika pihak lain memanggil namanya dengan sangat tepat, Chen Hao tanpa sadar menyentuh kepalanya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak tahu kapan topinya dilepas. Tanpa penutup topi, sangat mudah bagi pihak lain untuk melihat wajah Chen Hao dan memanggil nama Chen Hao dengan tepat. Namun, hal pertama yang harus dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan ketika mereka pergi ke suatu tempat adalah mencari tahu situasi tempat itu. Orang-orang biasa seharusnya tidak terlalu memperhatikan orang-orang seperti Chen Hao yang menggantikan Yang Hu untuk menjadi pemimpin kota Xinhe dalam waktu yang singkat. Namun, sangat mudah bagi kekuatan besar seperti mafia untuk mengetahui informasi Chen Hao. Sekarang setelah kamu mengetahui namaku, haruskah kamu melaporkan diri dan memberitahuku tentang dirimu? Ketika identitasnya terungkap, Chen Hao tidak perlu menutupinya. Dia menarik bangku dan duduk. Chen Hao mengangkat kepalanya dan memberi isyarat kepada pihak lain untuk menyebutkan namanya. Ketika Chen Hao menanyakan namanya, pemuda Rusia itu datang dan menyebutkan namanya. Ini kelalaian saya. Nama saya Mayanagi Auguste. Ketika dia mendengar nama pihak lain, Chen Hao mengerutkan bibirnya tanpa berkata apa-apa. Meskipun orang Rusia itu tampak kasar, mereka memiliki kebiasaan buruk untuk selalu mengucapkan nama mereka sendiri. Ambil contoh paling umum di depan mereka. Nama pemuda itu awalnya adalah Maya, dan nama ayahnya adalah Kanaji, yang artinya Maya adalah anak Kanaji, dan Auguste adalah nama belakangnya. Chen Hao banyak berhubungan dengan orang asing, tetapi dia tidak bisa terbiasa dengan nama-nama mereka. Tepatnya, seharusnya sulit untuk mendengarnya sekali. Mungkin memperhatikan mata Chen Hao, Maya juga bertanya dengan ragu, apakah Anda punya pertanyaan? Sikap itu, betapa sopan dan santunnya, seperti pelayan di Hotel Bintang 5, tetapi sikap pihak lain itulah yang membuat Chen Hao semakin tidak senang. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Chen Hao tertuju pada anggota mafia di belakang Maya. Saya tidak punya masalah, tetapi saya penasaran. Apakah seperti itu cara orang Rusia memperlakukan tamu? Pertama-tama, dia mengejek, lalu dia menindak dengan paksa. Jika dia tidak bisa menindak, dia akan melompat keluar dan menyanyikan, wajah putih. Chen Hao berkata bahwa tidak ada ruang untuk kebijaksanaan, atau bahkan memaksa pihak lain untuk meledak. Dan ini disebut Maya, dan saya tidak tahu apa yang saya pikirkan dalam hati saya. Saya sama sekali mengabaikan kata-kata Chen Hao. Sebaliknya, saya memiliki wajah yang tersenyum. Itu hanya sedikit kesalahpahaman. Bukankah kita masih baik-baik saja sekarang? Sikap Maya di permukaan masih sangat baik, tetapi dalam kata-kata ini, lubuk hatiku adalah cibiran. Setelah melihat wajah masing-masing dan memastikan identitas masing-masing, dia benar-benar memiliki sedikit kewaspadaan di dalam hatinya, karena sebelum mereka datang ke sini lagi, mereka mendapat kabar bahwa bos mafia di kota Xinhe adalah seorang pria bernama Yang Hu, tetapi mereka mendapat kabar bahwa Yang Hu ditangkap kurang dari waktu 1 bintang. Ketika berita seperti itu datang, mereka tidak akan menutup mata terhadapnya.
Setelah sedikit penyelidikan mendalam, nama bernama Chen Hao muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, ada informasi yang disebut Chen Hao, yang mencakup informasi dan foto-foto pribadi. Ini juga mengapa Maya mengenali Chen Hao pada pandangan pertama setelah melihatnya. Justru karena identitas Chen Hao tidak berbanding lurus dengan kekuatannya, dan Chen Hao memainkan peran yang sangat penting dalam insiden Yang Hu sehingga Maya memperhatikan Chen Hao dengan saksama. Setelah mengetahui bahwa Chen Hao muncul di villa, Maya juga sangat gugup. Namun dengan percakapan tersebut, Maya tiba-tiba merasa bahwa pria bernama Chen Hao ini tidak memiliki kelebihan lain yang layak disebut kecuali kesombongannya. Terlebih lagi, dia tampak percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sebelum kembali ke Tiongkok, Maya memang secara sadar melengkapi pengetahuannya tentang Tiongkok. Salah satu kata-katanya yang paling menarik adalah, anggota tubuh yang berkembang dan pikiran yang sederhana, karena orang Tiongkok selalu menggunakan kalimat ini untuk menggambarkan orang-orang yang sangat kuat seperti mereka. Namun sekarang Maya berpikir bahwa kalimat ini juga sangat cocok untuk Chen Hao. Tidak apa-apa sekarang, tapi tunggu sebentar. Aku tidak dapat menjamin bahwa kamu akan langsung menembakku dari belakang saat aku berbalik, dan aku tidak akan punya tempat untuk menangis saat itu. Petik 2. Saat Maya menoleh, Chen Hao tidak melakukan apa-apa, meski di permukaan dia terlihat seperti sepatunya. Namun jauh di lubuk hatinya, Chen Hao juga menggunakan otaknya untuk memikirkan masalah, dan yang paling membuatnya khawatir adalah mafia dengan senjata di belakangnya. Reputasi buruk mafia sudah terkenal di dunia. Chen Hao tidak berpikir orang-orang pemberani ini akan didorong oleh diri mereka sendiri. Seekor anjing bisa membalikkan tembok, apalagi manusia. Sikap Maya ini menciptakan peluang yang sangat baik bagi Chen Hao untuk memikirkan permasalahan dan kebijakan tindakan selanjutnya. Pada awalnya, Chen Hao berpikir tidak apa-apa untuk membuat keributan, tetapi setelah Maya muncul, Chen Hao membuang ide itu dari udara. Kelompok serigala tanpa serigala disebut anjing liar. Kelompok serigala yang dipimpin oleh seekor serigala disebut serigala jahat. Tidak akan, tapi saya sangat penasaran dengan sikap Tuan Chen Hao ketika dia datang ke sini. Mungkin dia tidak akan membuat keributan di sini lalu pergi. Maya pun menarik bangku dan duduk sekitar 3 meter di seberang Chen Hao. Jarak ini dapat menjamin keamanan kedua belah pihak dan tidak terlalu jauh. Meski hanya aksi kecil, namun hal itu menunjukkan bahwa Maya jelas bukan tipe orang Rusia yang digambarkan orang awam. Dia adalah seorang pemuda Rusia yang mengumpulkan kebijaksanaan dan kekuatan. Tentunya tidak, dipandang dari para anggota mafia yang selama ini. Belum meletakkan senjatanya, mata Chen Hao akhirnya tertuju pada Maya. Aku penasaran, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka kalau mereka benar-benar sosok yang luar biasa, mafia Rusia. Tut, bisakah kamu memberitahu padaku, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Keduanya sangat ingin mengambil satu atau dua informasi berguna dari mulut masing-masing. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah kedua pemuda tersebut tidak satupun yang merupakan lampu hemat bahan bakar. Jika mereka ingin mengekstrak informasi yang mereka inginkan dari mulut satu sama lain, mereka tidak bisa melakukannya dengan santai. Namun, setelah Chen Hao memasuki Villa Maya, Murakami Jingmu mendapat kabar tersebut dengan cepat. Chen Hao ada di Villa Rusia. Apakah tidak ada suara keras? Setelah sekian lama tinggal di villa, Haruki Murakami merasa dia akan menjadi lucu. Namun pria parubaya tersebut meminta Miyamoto untuk menyampaikan perkataannya, namun ia tidak berani mengabaikannya, sehingga ia harus melukai dirinya sendiri untuk beberapa saat. Sejujurnya, Tuan Murakami merindukan waktunya di Villa Yang Hu. Meski saat itu dia bersembunyi seperti tikus di selokan, satu hal adalah dia tahu apa yang harus dilakukan, punya tujuan dan musuh, bukan karena dia tidak yakin seperti apa musuhnya sekarang. Atau dengan kata lain, ada musuh di mana-mana, dan mereka tidak tahu harus mulai dari siapa. Namun setelah mendengar kabar kemunculan Chen Hao, Haruki Murakami merasa terkejut. Inilah yang telah dilakukan Kaisar. Apakah ini berarti Tuhan telah memperhatikan kesepiannya dan secara khusus mengirimkan lawan kepadanya? Itu hebat. Murakami hendak melompat. Miyamoto setengah berlutut ke tanah dan mengangkat kepalanya. Matanya penuh keraguan. Sebagai seorang maniak bela diri sederhana, dia benar-benar tidak bisa membayangkan kenapa Murakami begitu bersemangat. Saosu. Tapi sebelum dia mengajukan pertanyaan, Murakami telah mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan kemudian mengeluarkan perintah baru.
Pergi dan panggil Jiro dan minta dia membawa beberapa orang yang menyamar untuk menyerang benteng Rusia. Hai, Yi, sejujurnya, Chen Hao sama sekali tidak menyukai pria bernama Maya ini, meskipun banyak orang sekarang berpikir betapa hebatnya negara asing dan betapa hebatnya orang asing. Namun dalam pandangan Chen Hao, baik itu negara asing atau orang asing, dibandingkan dengan Tiongkok, itu hanyalah ayam lokal dan anjing lokal. Ini bukan berarti Chen Hao membenci orang asing ini. Orang asing memiliki kekuatan mereka sendiri untuk bangkit dengan cepat dan menduduki hegemoni dunia hanya dalam 2 abad. Namun, di Tiongkok kuno, mereka menguasai dunia selama hampir 20 abad. Saat itu, ketika semua negara datang ke Korea dan semua negara asing menyerah, mereka harus memiliki lebih banyak prestise. Oleh karena itu, sebagai orang Tiongkok, Chen Hao memiliki harga dirinya sendiri. Sekarang orang Rusia yang duduk di depannya tampak seperti kaisar yang superior, yang membuat Chen Hao merasa jijik. Terlebih lagi, kaisar itu masih menunjukkan semacam penghormatan kepada rakyat, yang membuat Chen Hao sangat tidak senang. Kami di sini hanya untuk bertukar pikiran dengan orang-orang Tiongkok. Kami datang ke sini dengan sikap saling bertukar pikiran. Sebenarnya, Anda tidak perlu bersikap begitu bermusuhan kepada kami. Dan karena Anda tahu berita kedatangan kami ke sini, Anda tentu tahu bahwa bukan hanya kami yang ada di sini. Maya merasa bahwa dia cukup baik. Namun, sikapnya membuat Chen Hao merasa semakin tidak mampu untuk menatapnya langsung. Dia berdiri dari bangku dan menatap Maya, yang masih duduk di sisi yang berlawanan. Chen Hao memiringkan kepalanya dan saling memandang sebentar, itulah yang dia katakan. Tidakkah menurutmu kamu, menjijikkan, Bung, menunjuk ke 5 orang yang tergeletak di tanah, dan melihat sekeliling ke arah anggota mafia dengan berbagai jenis senjata panas di tangan mereka. Chen Hao berkata tanpa daya, aku heran apakah kalian semua orang Rusia memiliki masalah berbicara tanpa berpikir. Atau apakah cuaca di Rusia telah melatih kulit wajah kalian, jadi tidak merasa malu untuk mengatakannya. Oh, bagaimana kamu menjelaskannya? Maya memasang ekspresi menerima teguran dengan pikiran terbuka. Meskipun Chen Hao tidak mengerti apa yang dimaksudnya, dia dapat memahami nada bicara Chen Hao, jadi dia tidak perlu tahu apa maksud kata-kata Chen Hao. Dia juga dapat menebak apa yang dipikirkannya dalam kata-kata Chen Hao. Bagi pejabat senior mafia seperti Maya, sarkasme seperti itu sama sekali tidak diperbolehkan. Pertanyaan retoris Maya juga membuat Chen Hao tertawa, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Sindiran yang berulang-ulang telah menghabiskan sedikit kesabaran Maya. Tarik napas dalam-dalam, Maya masih memasang ekspresi ingin tahu itu. Tolong beri aku saran, apakah Anda pernah melihat seseorang membawa senjata panas dalam komunikasi mereka yang ramah? Dan dengan begitu banyak orang yang datang ke sini, saya pikir tujuan Anda bukanlah untuk bertukar pikiran secara bersahabat, tetapi untuk melakukan sesuatu yang kecil. Chen Hao tidak tahu apa arti sopan santun dengan orang asing yang tidak tahu apa maksud mereka. Karena pihak lain tidak dapat memahami apa maksud penjelasan mereka yang halus, mereka harus langsung ke intinya. Bagaimanapun, Chen Hao lebih suka langsung ke intinya. Tetapi saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, dan saya tidak ingin tahu, tetapi saya perlu mengingatkan Anda bahwa ini adalah Huaxia, yang besar memiliki orang-orang yang mengawasi Anda, dan ini adalah kota Xinhe, dan yang kecil memiliki tuan tanah saya yang menyambut Anda. Tidak apa-apa untuk bepergian dan melihat pemandangan, dan tidak apa-apa untuk berbisnis dan membuka jalur keuangan, tetapi jika Anda berani bermain-main, jangan khawatir. Salahkan saya karena tidak sopan. Kelima orang ini hanya memberi Anda pelajaran. Ngomong-ngomong, jika tidak banyak hal di Tiongkok, akan ada banyak orang. Sebagai negara kelas dunia dengan populasi yang besar, Chen Hao tidak memiliki rasa bersalah ketika mengatakan ini. Dengan basis populasi yang besar, akan ada beberapa orang yang mampu dan orang-orang yang berbeda. Ada banyak orang yang lebih berkuasa dari saya. Jika Anda ingin mempermalukan diri sendiri, sebaiknya Anda pikirkan apakah Anda dapat kembali ke kampung halaman dengan aman. Setelah meninggalkan kata-kata tersebut, Chen Hao berbalik dan pergi, tanpa rasa nostalgia sama sekali. Dia datang ke sini terutama untuk menyelidiki situasi secara diam-diam, tetapi ketika identitasnya terungkap, Chen Hao harus mengubah rencana pertempurannya dan meletakkan kata-katanya di sini secara terbuka dan jujur. Bukan tanggung jawab Chen Hao untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Faktanya, sampai batas tertentu,
Chen Hao akhirnya membantu orang-orang resmi untuk melakukan sesuatu, karena apakah itu Biro Keamanan Nasional atau Biro Keamanan Nasional, mereka datang ke Chen Hao hanya untuk membiarkannya menjadi burung pertama yang bertarung dengan orang-orang asing ini. Tetapi niat awal Chen Hao adalah untuk melindungi keselamatan teman-teman dan keluarganya di kota Xinhe. Namun, Chen Hao tidak akan keberatan jika dia dapat menyelesaikan pengaturan yang ditinggalkan oleh orang-orang besar itu. Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, senyum maya membeku di wajahnya. Dia pikir kata-katanya bisa membuat Chen Hao sedikit mengendurkan kewaspadaannya, dan perkembangan berbagai hal tampaknya bergerak ke arah awal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sejak awal, Chen Hao hanya bermain-main dengan orang lain, dan pada akhirnya, dia benar-benar menunjukkan taringnya. Setelah Chen Hao mengucapkan kata-kata itu, untuk sesaat, Maya bahkan ingin membunuhnya secara langsung. Namun, sebelum idenya berakhir, ada suara keras dari jendela Prancis besar villa, dan kemudian semua jendela kaca pecah. Pecahan kaca menembus tirai dan terbang ke arah anggota mafia di aula villa. Dengan ancaman kematian, dengan bau kematian yang kuat. Baik Chen Hao maupun Maya tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi saat ini. Di taman asing, adakah yang berani menggunakan senjata pemusnah massal seperti granat? Saat ledakan terjadi, Maya bahkan meragukan apakah Chen Hao yang mengatur kejadian tersebut. Tapi melihat Chen Hao, yang juga berada dalam lingkup kaca, Maya menyerah. Jika seluruh kejadian diatur oleh Chen Hao, orang yang diatur adalah orang gila atau bodoh, dan dia memiliki dendam terhadap Chen Hao. Pasca ledakan, hampir seluruh orang yang ada di villa tersebut telah terangkat. Bahkan mereka yang nyaris tidak bisa berdiri teguh dalam ledakan itu semuanya dikejutkan oleh guncangan ledakan tersebut, dan mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Chen Hao juga termasuk di antara orang-orang ini, tetapi reaksinya sedikit lebih baik daripada reaksi mafia Rusia yang terkejut. Meski begitu, Chen Hao masih kaget dan bingung. Melihat ke arah jendela Prancis dengan lubang besar di dalamnya, Chen Hao jarang terlihat terkejut. Awalnya, dia mengira datang ke Rusia untuk menyelidiki situasinya adalah langkah besar, tetapi dibandingkan dengan mereka yang menjatuhkan bom, Chen Hao seperti murid yang baik. Setelah menggelengkan kepalanya, alis Chen Hao terkunci. Villa mewah yang baru saja didekorasinya kini seperti sudut medan perang Irak. Dan ini belum selesai. Ledakan barusan hanyalah hidangan pembuka bagi musuh tak dikenal. Kemudian beberapa benda gelap dilemparkan ke dalam aula villa, dan asap abu-abu yang kuat dengan cepat menyebar, disertai bau asap yang menyengat. Sadar ada sesuatu yang salah, Chen Hao mengambil handuk bersih dari tanah terdekat dan menutupi wajahnya. Chen Hao bersandar ke sudut dinding, menemukan sudut yang nyaman dan mulai menahan napas untuk mengamati situasi di villa. Setelah penggunaan bahan peledak dan gas air mata, beberapa orang bersenjata lengkap muncul di tengah asap. Karena mereka memakai masker gas, mereka tidak bisa melihat apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Namun satu hal yang pasti, orang yang datang ke sini tidak bermaksud baik. Sebagai pemimpin operasi mafia Rusia di Tiongkok, Michael bukanlah orang yang dipilih sembarangan. Setidaknya ia memiliki ciri khas tersendiri yang jauh melebihi orang biasa. Kualitas paling dasar dari mafia Rusia adalah mampu beradaptasi dengan adegan kekerasan apapun. Jadi pasca ledakan, ketika gas air mata menguap dalam jangka waktu tertentu, para anggota mafia sudah menyesuaikan diri dan siap menghadapi musuh. Tidak peduli siapa pihak lainnya, mereka yang berani menyerang mafia harus siap menghadapi amukan mafia. Chen Hao, yang bersembunyi untuk menonton adegan itu, dengan jelas mendengar suara tembakan senjata dan peluru, dan langkah kaki orang luar itu juga jatuh ke telinga Chen Hao. Hanya dari suara langkah kakinya, Chen Hao telah menyimpulkan bahwa jumlah partai lain adalah sekitar 10, dan anggota mafia, dalam kesan Chen Hao, seharusnya sekitar 16, dan Chen Hao telah membunuh 5 lainnya. Jika tidak dinonaktifkan, seharusnya ada 11 orang dengan kekuatan tempur tersisa sebelum ledakan, dan 12 orang dengan maya. Chen Hao tidak tahu apakah ledakan itu telah merusak 11 orang yang tersisa di villa tersebut. Semuanya, musnahkan musuh. Biarkan mereka melihat bahwa mafia kita bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi. Begitu. Petik 2. Bagi mafia, 4 kata pemusnahan total musuh memiliki arti yang sangat berbeda, karena ketika 4 kata tersebut diucapkan, artinya mereka bisa menggunakan cara apapun untuk membunuh semua musuh yang mereka serang, cara apapun. Artinya,
Mereka bisa menggunakan tinju, pisau, pistol dan cara apapun yang mereka miliki, selama mereka bisa memusnahkan semuanya. Para penjahat. Dari kata-kata ini, kita bisa melihat betapa marahnya Maya. Untuk ini, Chen Hao hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Siapa yang bisa membuat mereka sial? Tanda tanya, paling banyak, jadi bisa disebut serangan diam-diam, kan? Dalam sejarah perang, berapa banyak perang terkenal yang dimenangkan dengan serangan diam-diam? Oleh karena itu, musuh serangan diam-diam terhadap Rusia benar-benar orang yang pintar dengan Chen Hao, jadi Chen Hao mengendus dan meringkuk sedikit. Dia bukan biksu Tang yang baik hati. Orang-orang Rusia ini tidak datang ke sini dengan niat baik. Sekarang ketika mereka diserang, mereka paling banyak hanya bisa dianggap sebagai anjing penggigit anjing. Hal favorit Chen Hao adalah seekor anjing menggigit anjing. Saat ini, orang-orang yang menyerbu ke dalam aula villa sudah mulai menembak dengan senjata, dan anggota mafia juga melancarkan serangan balik, dengan tembakan di mana-mana dan suara gemerincing kacang goreng. Bagi Chen Hao yang sudah familiar dengan suara tembakan, ini tidak lebih dari kekacauan, dan yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali. Namun, satu hal yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai tertembak oleh aliran-aliran itu, jika tidak maka akan menjadi tidak adil. Namun, ketika Chen Hao hendak menonton pertunjukan yang bagus, beberapa orang dengan masker gas tiba-tiba mengangkat topeng mereka dan berteriak, "Chen Hao, Chen Hao, Chen Hao. Di mana kamu?" Mendengar suara pria ini, Chen Hao langsung tercengang. Daya ingat Chen Hao tidak cukup baik. Sama sekali tidak ada orang yang dikenalnya yang bersuara seperti ini, dan kebanyakan orang yang memanggilnya bos adalah anak muda yang dikirim oleh orang asing. Namun, bahkan anak muda itu, Chen Hao tidak ingat bahwa salah satu dari orang-orang ini adalah suara ini. Terlebih lagi, tampaknya pihak lain sengaja memberitahu semua orang yang hadir nama Chen Hao. Dia tidak hanya berteriak keras, tetapi juga mengulanginya 3 kali berturut-turut. Chen Hao. Setelah mendengar kata-kata ini, Maya secara tidak sadar berpikir bahwa Chen Hao ada di balik layar, dan orang-orang ini hanyalah orang yang diperintahkan Chen Hao. Selama Chen Hao tidak keluar setelah beberapa waktu, maka dia langsung menyerbu masuk bersama orang-orang. Dengan cara ini, orang-orang itu tidak peduli dengan hidup dan mati Chen Hao ketika mereka menyerang, yang mudah dijelaskan, karena mereka sama sekali tidak tahu hidup dan mati Chen Hao. Tentu saja, ini hanya angan-angan Maya, dan Chen Hao masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa, karena dia telah menjadi orang kunci dari seluruh hal itu tanpa alasan. Chen Hao tidak tahu bagaimana cara berkembang, karena Lao Shan dan Feng Dazuang telah mengatur hal-hal untuk mereka lakukan. Tidak mungkin bagi mereka untuk datang ke sini saat ini. Adapun Cao Fei tidak perlu memikirkannya. Jika dia tidak memaksanya, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Adapun orang-orang muda, selama mereka tinggal di luar negeri, selain mengajari mereka keterampilan bertarung, hal terpenting bagi mereka adalah membiarkan mereka belajar bagaimana mematuhi perintah. Tanpa perintah Chen Hao, mereka tidak akan pernah berada di sini. Karena mereka bukan orang yang mereka kenal, niat mereka menjadi sangat halus. Setelah memikirkan hal-hal ini dalam waktu setengah menit yang singkat, langkah Chen Hao berikutnya adalah mencondongkan tubuh langsung ke arah pintu. Karena pada awalnya, dia berada di dekat pintu. Bahkan setelah ledakan itu, Chen Hao terkejut dengan gempa susulan ledakan itu, dia tetap tinggal di dekat pintu, karena Chen Hao tahu bahwa hanya pintu itu yang merupakan posisi yang paling penting, dan dia pergi dekat ke tempat ini. Jadi setelah memastikan bahwa orang-orang yang datang ke sini bukan orangnya sendiri, Chen Hao mendapat berita yang sangat positif di dalam hatinya. Orang yang datang itu jelas tidak ada di sini untuk membantu dirinya sendiri. Ketika bergaul dengan mereka, dia secara khusus memanggil namanya, jadi niat pihak lain itu jelas. Disiapkan, bingkai telanjang, pihak lain benar-benar ingin membuat Maya salah paham terhadap dirinya sendiri, dan kemudian dengan tangan Maya menyingkirkan dirinya sendiri. Chen Hao benar-benar tidak dapat membayangkan siapa dia. Dia memiliki kemampuan yang hebat, seperti granat, bom gas air mata, dan senapan mesin ringan yang digunakan oleh orang-orang itu saat menembak. Tidak perlu dikatakan, 80% orang lainnya mungkin bukan dari Tiongkok, dan 20% sisanya mungkin dari pemerintah. Namun, orang-orang di pemerintahan tidak akan pernah menggunakan cara-cara yang kasar seperti itu. Otak Chen Hao seperti komputer yang kelebihan beban.
Otaknya penuh dengan segala macam ide. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia juga harus memperhatikan tindakannya, agar tidak menarik perhatian kedua belah pihak di villa. Nama Chen Hao tidak hanya membuat pendatang itu menghentikan tembakan untuk sementara, bahkan Maya juga menghentikan serangan anak buahnya. Jika semua ini diatur oleh Chen Hao sendiri, maka yang terpenting bukanlah memusnahkan musuh sepenuhnya, tetapi menangkap Chen Hao, seorang Tionghoa yang telah bermain dengan mereka. Ketika pengunjung itu selesai memanggil nama Chen Hao, seorang pria yang juga mengenakan masker gas di belakang mengangguk. Ketika pemuda itu melihat tindakan pria itu, dia segera menurunkan topengnya. Di villa tempat tembakan baru saja dimulai, suasana menjadi sunyi senyap yang jarang terjadi sebelum perang. Chen Hao, mengenakan jaket sofa yang diambil di pinggangnya, diam-diam berjalan menuju pintu, tetapi dia masih belum berjalan beberapa langkah lagi. Di antara orang-orang yang menyelamatkan Chen Hao, mereka yang berdiri di belakang, yang hanya mengangguk, memperhatikan gerakan di dekat pintu dan langsung memberi isyarat. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan granat dari tubuhnya, membuka asuransi dan melemparkannya langsung ke arah pintu. Suara granat yang jatuh begitu keras di villa yang sunyi, dan saraf Maya menjadi tegang. Karena masih ada asap gas air mata di sekitar, Maya tidak tahu di mana granat itu berada, jadi dia memberi perintah untuk membiarkan anak buahnya mundur. Agar tidak menarik perhatian orang, mereka juga menggunakan isyarat. Namun, ketegangan mereka sama sekali tidak perlu, karena mereka berada di dinding utara villa, sementara ruang pendaratan berada di sisi dinding selatan, dan pintunya terbuka ke arah timur, sehingga granat sulit menjangkau mereka. Maya sedikit lebih baik. Sebelum melihat granat, dia hanya gugup, tetapi Chen Hao berbeda. Setelah mendengar bunyi gemerincing, dia tanpa sadar melihat ke belakang. Namun, ketika Chen Hao melihat benda abu-abu di tanah di belakangnya, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Bahkan saat dia menjadi tentara bayaran, dia tidak membiarkan granat itu mendekat. Tepatnya, tidak peduli siapa, tidak berani membiarkan granat itu mendekat padamu. Jadi tindakan bawah sadar Chen Hao adalah mengambil granat dan melemparkannya langsung ke tengah rumah. Namun, justru karena tindakan melempar granat itulah keberadaan Chen Hao sepenuhnya terungkap di depan mata semua orang. Di bawah serangan kekuatan kedua belah pihak, sama sekali bukan tangan kedua belah pihak yang berani melakukan gerakan besar seperti itu. Di sini, selain orang-orang dari kedua belah pihak, hanya ada satu orang, yaitu Chen Hao. Jadi meskipun Anda tidak melihat wajah Chen Hao, apakah itu orang-orang yang menyerbu dari luar atau pasukan mafia Rusia yang awalnya ada di villa, mereka sebenarnya melakukan tindakan yang sama. Yaitu mengangkat pistol di tangannya dan menembak langsung ke arah di mana Chen Hao berada, dan suara tembakan kembali terdengar. Suasana hati Chen Hao benar-benar berbeda dari saat terakhir kali suara tembakan terdengar, karena terakhir kali dia duduk di gunung menyaksikan pertarungan harimau, namun kali ini kedua harimau tersebut harus menggigit dirinya sendiri. Bisakah Chen Hao tidak gugup? Berjongkok, kalian, bukankah kalian datang untuk menyelamatkanku? Mereka yang menyerang sama sekali mengabaikan teriakan Chen Hao, sementara Maya dibutakan oleh amarah dan mencoba menangkap Chen Hao. Jadi ketika Chen Hao berteriak, dia langsung diabaikan oleh orang-orang ini. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Chen Hao berguling di tempat dan melemparkan selimut sofa yang dibungkusnya. Setelah menciptakan ilusi melarikan diri ke arah yang berlawanan, dia langsung membuka pintu dan hendak berlari keluar. Karena terhalangnya asap gas air mata, mafia Rusia tidak bisa membedakan apakah bayangan yang bergerak cepat itu adalah Chen Hao atau bukan. Mereka hanya bisa memotret dengan perasaan, yang menciptakan pemandangan yang menguntungkan bagi Chen Hao. Tapi itu hanya sedikit. Ketika selimutnya jatuh, semua orang yang hadir akan bereaksi terhadap apa yang terjadi. Namun sebelum itu, terdengar suara keras di tengah aula villa. Granat yang diambil Chen Hao menyelamatkan nyawa Chen Hao. Ketika Chen Hao membuangnya, dia tidak melemparkannya ke salah satu dari dua kekuatan tersebut. Lagi pula, hanya ada satu granat dan tidak bisa dibelah, jadi dia membuangnya. Namun, tindakan ceroboh inilah yang menyebabkan granat meledak di tengah ruang tamu villa. Kisaran kerusakan yang disebabkan oleh granat langsung beterbangan, dan semua benda berantakan yang tersisa di ruang tamu juga terlempar. Sebaliknya, dia mengubah arahnya dan menyelesaikan serangan senapan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut tidak terjadi pada kekuatan kedua belah pihak, dan hampir memakan seluruh kerusakan.
Ini memberi Chen Hao waktu kurang dari setengah menit, yang merupakan garis hidup dan mati. Apa yang tidak disangka Chen Hao adalah bahwa ledakan tersebut tidak hanya membahayakan orang, tetapi juga mempengaruhi kunci pintu. Saat pertama kali menarik pintu, dia tidak membukanya. Saat Chen Hao masih bertarung dengan pintu, kerusakan yang disebabkan oleh ledakan hampir berkurang. Suara tembakan terdengar lagi secara sporadis, dan bahkan sebuah tembakan menggesek telinga Chen Hao dan menghantam pintu, yang membuat Chen Hao ketakutan hingga berkeringat dingin. Selama kepalanya sedikit melenceng sekarang, peluru akan ditembakkan langsung dari belakang kepala Chen Hao, dan omong-omong, itu mungkin juga menghilangkan inspirasi Chen Hao. Namun, tembakan inilah yang membuat Chen Hao menyerah melawan pintu. Dia mengatupkan giginya dan sedikit membungkuk. Saat berikutnya, Chen Hao seperti seekor citah. Pada saat yang sama, suara Chen Hao terdengar di dalam ruangan. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi jika Anda ingin menjebak saya, apakah lebih sedikit orang yang datang? Ketika dia mendengar suara Chen Hao, dia segera memutar moncong senjatanya dan menembak ke posisi di mana Chen Hao baru saja berada. Namun, posisi Chen Hao bukannya tidak bisa diubah. Ketika pihak lain memutar moncong senjatanya, Chen Hao sudah meninggalkan posisi. Singkatnya, Chen Hao dapat mengambil tindakan dalam gas air mata ini berkat penyiksaan yang dideritanya di Pulau Mana saat pesawat pertama kali mengalami kecelakaan. 2 tahun yang dihabiskan di pulau itu mungkin merupakan mimpi buruk bagi seluruh hidup Chen Hao. Bahkan sekarang, Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk menggigil ketika mengingat apa yang terjadi saat itu. Setelah akhirnya meninggalkan pulau untuk bergabung dengan tim tentara bayaran, Chen Hao tidak dapat mengingat berapa kali dia terbangun dari mimpinya. Di mana penyiksaan paling banyak yang mereka lakukan adalah melarikan diri di tempat yang penuh dengan segala jenis gas berbahaya. Jika mereka berlari lambat, tubuh mereka mungkin akan digores oleh orang di belakang mereka dengan pisau, atau mereka mungkin dicambuk dengan cambuk. Dalam kabut asap tersebut, jika Anda tidak melihat jalan dengan jelas, Anda bisa mati dalam perangkap. Lebih dari sekali, Chen Hao bertemu dengan seorang teman yang berjalan berdampingan dengannya. Saat berikutnya dia menghilang. Ketika dia melihat sekeliling, dia sudah mati di dalam lubang yang jaraknya 3 meter, dan tubuhnya tertusuk kerucut tajam di dasar lubang. Karena pengalamannya saat itu, ketika Chen Hao terkena gas air mata, tanpa sadar dia menemukan sesuatu untuk menutupi dirinya dan sebanyak mungkin meringkuk di sudut. Niat awalnya bukan hanya untuk menarik perhatian orang lain, tetapi juga untuk melindungi dirinya sendiri. Gelombang Rider melepaskan tembakan membabi buta, hampir membunuh Chen Hao secara langsung, membangunkan Chen Hao. Dia tidak berada di pulau manapun sekarang, dan dia bukanlah lulusan baru yang tidak tahu apa-apa. Dia seorang tentara bayaran. Dia adalah orang kuat yang sudah lama berkecimpung di dunia bawah tanah barat. Dan posisinya saat ini di kota Xinhe. Di wilayahnya, musuhnya hanyalah kekuatan dunia bawah. Jadi yang ingin kuberitahukan padamu adalah, setelah pukulan ke kuil anggota mafia yang masih mencari sosok Chen Hao berbalik dan berjalan pergi sambil berkata, apakah kamu siap untuk mati? Siap mati. Kalimat kalem ini membuat semua orang yang hadir menggigil tanpa sadar. Seperti suara yang datang dari neraka lantai 18, seperti hantu yang sedang sekarat berjuang untuk terakhir kalinya. Namun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat orang paling gila itu memperlihatkan kepribadian paling gilanya yang tersembunyi di dalam hatinya. Setidaknya mereka tidak tahu sekarang, apakah itu mafia Rusia yang dibawa Maya, atau prajurit elit Jepang yang dibawa Murakami. Memang benar bahwa Riders adalah samurai Jepang yang mengatur penyerangan kediaman Rusia, sedangkan pemimpinnya adalah orang yang melakukan kejahatan. Setelah mendengar perkataan Chen Hao, Murakami Jiro tiba-tiba punya ide di benaknya. Apakah penyerbuan ini benar atau salah? Saat ide ini baru saja terbentuk di benakku, seorang samurai Jepang di sekitarku tiba-tiba menjerit, tetapi teriakannya telah berhenti tiba-tiba sebelum jatuh. Seperti ayam jantan yang berkokok tersangkut di tenggorokan, dan suara, plop, 2 kali berturut-turut membuat orang di kedua sisi menjadi berbahaya. Karena tidak ada yang tahu di mana Chen Hao akan muncul saat berikutnya dan siapa yang akan dibunuhnya. Ya, itu membunuh. Sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa manusia. Mereka tidak bisa lebih jelas mendengar suara tubuh yang jatuh ke tanah. Bahkan, mereka yang tertarik dapat sedikit memperhatikannya. Ketika tubuh jatuh ke tanah, itu adalah suara,
bang, yang sangat tumpul. Jatuhnya orang yang hidup atau orang yang terluka adalah suara, puff, yang tidak beraturan, disertai dengan teriakan kesakitan. Perbedaan antara keduanya juga mudah dikenali, karena orang yang terluka secara tidak sadar akan menghindari bagian yang fatal untuk menghantam tanah yang keras, sedangkan orang yang sudah meninggal akan langsung jatuh ke tanah. Orang yang sudah meninggal tidak takut dengan rasa sakit, bukan? Semua orang, semua berkumpul di sekitarku dan perhatikan sekeliling. Jika tidak ada asap gas air mata di sekitar, Murakami bahkan ingin semua orang melepas topeng mereka, karena meskipun topeng ini dapat menghindari serbuan asap gas air mata, itu membatasi ruang lingkup pengamatan. Sejauh ini, Murakami masih belum dapat memahaminya. Jika bukan karena bom gas air mata ini baru saja mulai dari pasar gelap, Murakami bahkan harus meragukan apakah bom gas air mata ini telah kedaluarsa. Bagaimana mungkin seseorang tidak terpengaruh oleh gas air mata? Kita perlu tahu bahwa gas air mata ada untuk tujuan anti ledakan. Jika tidak berfungsi, bagaimana bisa digunakan oleh polisi anti huru-hara di seluruh dunia? Namun, Chen Hao bahkan tidak batuk dari awal hingga akhir, yang membuat pikiran Murakami penuh dengan keraguan. Sekarang dia berpikir tentang apakah Chen Hao adalah orang normal. Performa mafia Rusia sedikit normal. Batuknya selalu ada, tapi batuknya malah berkurang. Murakami tahu ini karena Chen Hao menuai nyawa orang-orang yang hadir seperti kematian. Jika Murakami mengetahui apa yang terjadi pada Chen Hao di pulau itu, dia mungkin akan mengerti mengapa Chen Hao belum mendengar batuk sejauh ini. Saat Anda berada di pulau itu, di tengah kabut asap yang penuh dengan gas berbahaya, selama Anda bersuara, yang harus Anda hadapi hanyalah kematian, apalagi batuk. Jadi kehadiran Chen Hao di sini adalah penjelasan terbaik. Ketika 10 atau 9 orang yang dibawa Murakami ke sisinya, Murakami melirik mereka dan tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada 6 orang yang tersisa. Orang-orang mafia selalu batuk-batuk. Ini bukti kuat bahwa ketika batuknya berhenti, sebagian dari mereka akan mati. Karena orang-orang ini memakai masker gas, mereka tidak akan batuk sama sekali. Tingkah laku Chen Hao membuat orang-orang tersebut secara tidak sadar menahan nafas, sehingga kebisingannya semakin kecil. Ketika Murakami Jiro mengumpulkan semua orang di sekitarnya, dia menemukan bahwa tidak semua orang yang terbunuh adalah pasukan mafia. Chen Hao, tenanglah. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu orang-orang itu mencoba menjebakmu. Aku tahu. Ayo bekerja sama sekarang. Ayo bunuh orang-orang yang tidak tahu dari mana asalnya. Bisakah, bukankah kita masih berteman? Saya sangat menyukai budaya Tiongkok. Kita bisa bertukar pikiran dengan baik. Petik 2. Tindakan hantu Chen Hao membunuh begitu banyak orang secara diam-diam. Terlepas dari gelar berdarah dingin atau kekuatannya, Maya menemukan bahwa pemuda yang hanya mengenakan pakaian kurir itu bukanlah orang Tionghoa biasa. Tidak, tepatnya, sejak awal Maya tahu bahwa Chen Hao bukanlah orang biasa, tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chen Hao begitu buruk. Bukankah hukum Huaxia sangat ketat? Chen Hao baru saja mulai menyerang kelima anggota mafia dan memukuli mereka dengan serius alih-alih membunuh mereka secara langsung, yang juga membuat Maya semakin yakin dengan dugaan tersebut. Di Tiongkok, darah rakyat Tiongkok telah tersapu oleh hukum disiplin yang ketat dan kekuatan negara yang nyata. Tapi bagaimana situasi pria bernama Chen Hao ini? Maya punya ide di benaknya. Satu-satunya penjelasan adalah dia belum mempelajari sejarah Tiongkok. Jika dia bisa tenang dan mempelajari sejarah Tiongkok, dia akan menemukan bahwa dari zaman kuno hingga perang agresi Jepang terhadap Tiongkok baru-baru ini, Tiongkok tidak pernah kekurangan orang-orang berdarah. Kelihayan dan kelemahan manusia modern hanyalah fenomena dangkal. Ketika orang-orang Tiongkok kembali menunjukkan sisi berdarah mereka, inilah saatnya seluruh dunia gemetar. Dan kini, biarkan Maya melihat pria Tionghoa berdarah itu, dia sudah mulai gemetar. Sekalipun dia adalah anggota mafia Rusia, namun dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan mafia Rusia secara bertahap menjadi putih, kecuali beberapa hal yang tidak dapat dihindari, akan menggunakan beberapa cara kekerasan untuk menyelesaikannya, yang lain, semuanya adalah kepentingan yang pertama. Ini adalah aturan kelangsungan hidup pasukan bawah tanah. Maya belum membunuh orang, tapi ini pertama kalinya dibunuh. Chen Hao tidak menjawab perkataan Maya. Kecuali suara tubuh yang jatuh ke tanah, tidak ada suara sama sekali. Sepertinya Chen Hao adalah hantu tanpa kaki, hanya melayang di udara. Chen Hao,
Anggap saja kita masih punya kesempatan untuk bekerja sama, bukan? Musuhmu seharusnya adalah mereka yang menyerang. Aku bisa membantumu membunuh orang-orang itu. Bisakah kamu berhenti dulu? Kata-kata Maya belum selesai, di depan dia, jaraknya kurang dari setengah meter, tiba-tiba muncul sebuah wajah berlumuran darah, wajah tanpa ekspresi. Kelopak mata terkulai, bulu mata panjang. Sepertinya masih berlumuran butiran darah di sampingnya lagi. Seorang pria kuat Rusia yang semula ingin menyelamatkan nyawanya dengan mengandalkan identitas Maya memutar lehernya 180 derajat dan wajahnya masih tegang menjelang. Kematiannya terdengar lagi. Seluruh tubuh Maya membeku di tempat yang sama. Dia menoleh dan melihat ke arah temannya yang terjatuh. Saat ini, Maya menemukan hanya ada 4 anggota mafia yang menggigil di belakangnya. Pria berotot yang berjarak 1,9 meter gemetar seperti kelinci yang ketakutan. Meski adegannya sangat lucu, Maya tetap tidak bisa tertawa. Karena dia bahkan tidak tahu kalau hanya 4 orangnya yang tewas. Tahukah Anda, pada awalnya, ada hampir 20 orang di dalam villa. Selain 5 orang yang awalnya terluka parah oleh Chen Hao, ada lebih dari 10 orang, tapi sekarang hanya tersisa 4. Dibandingkan dengan Maya, pengalaman Murakami memberinya keuntungan besar. Setidaknya Murakami bisa memegang gagang pisau di pinggangnya. Sebagai wali Haruki Murakami, Murakami harus tampil lebih baik. Tapi penampilan Chen Hao sungguh luar biasa. Ini pertama kalinya Murakami melihat orang seperti itu. Tidak peduli di negara mana dia berada, dia akan takut akan hal-hal aneh. Tidak peduli seberapa kuat Murakami, dia tidak akan lepas dari jangkauan manusia. Memegang gagang pisau adalah cara Murakami menekan rasa takutnya. Selama Chen Hao berani tampil di hadapannya, Murakami Jiro berani memastikan dirinya bisa membuat pedang dalam waktu kurang dari sedetik. Itu benar, bahkan Juhe, dia bisa melakukan jurus-jurus kuil Miyamoto Ling Hui. Dalam kendo Jepang, mereka yang tidak tahu bagaimana hidup bersama tidak memenuhi syarat untuk disebut master sama sekali. Dalam situasi tatap muka, Chen Hao mungkin bukan lawan Murakami Jiro. Namun kini yang menjadi permasalahan adalah asap gas air mata telah mempengaruhi penglihatan mereka, dan posisi rongga mata pada masker gas membatasi jangkauan pengamatan mereka. Lingkungan sekitar menciptakan banyak kenyamanan bagi Chen Hao, yang membuatnya gugup. Chen Hao telah membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu, namun dia belum mengungkapkan posisinya, yang membuat Murakami Jiro merasa sedikit takut. Murakami dan Haruki Murakami mungkin adalah orang asing pertama yang melakukan kontak dengan Chen Hao di kota Shinhe. Setelah mengamati Chen Hao selama beberapa waktu dan diam-diam bertarung dengannya beberapa kali, Murakami merasa hampir mengenal Chen Hao. Namun kemudian, Chen Hao menyingkirkan Yang Hu dengan cara yang membuat Chen Hao naik ke level yang lebih tinggi dalam pikiran Murakami dan menyegarkan kesannya. Saat itu, Murakami merasa telah menemukan apa yang disembunyikan Chen Hao. Namun, saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa apa yang dia temukan hanyalah puncak gunung es Chen Hao, dan hatinya penuh keraguan. Mengapa seorang pemuda yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun menyembunyikan begitu banyak rahasia? Dia bahkan lebih kejam dari orang yang telah berada di dunia bawah selama beberapa dekade. Hitung secara kasar suara tubuh yang jatuh ke tanah. Sejauh ini, Chen Hao telah membunuh sekitar 15 orang. Selain pasukan mafia, mereka adalah prajurit elit yang dibawanya. Bagaimanapun juga, orang-orang mafia masih merupakan gangster senior. Tidak apa-apa bermain dengan orang biasa. Ketika mereka sampai pada master sejati, mereka benar-benar terpesona oleh yang kedua, tetapi mereka bukan orang biasa. Bagaimana juga tidak menghapus beberapa yang mati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang punggung Murakami, dan Murakami berkeringat dingin. Dan kamu, apakah kamu siap? Bagi orang-orang di villa, Chen Hao tidak lebih buruk dari iblis. Tentu saja, sebagai seorang samurai dengan pengalaman bertarung yang tak terbayangkan, penampilan Murakami sedikit lebih baik. Setidaknya dia tidak berteriak seperti Maya. Sebaliknya, dia berbalik dalam diam. Kemudian sebuah cahaya menyala dan Murakami melesat. Dan sebuah tangan adalah tangan yang telah lama dia seduh di Juhe, dia telah memegang postur menarik pedang, menunggu saat ini bukan. Sebagai ahli pedang tercepat dalam kendo Jepang, Murakami benar-benar yakin bahwa Chen Hao tidak dapat menghindarinya. Dan faktanya sama, Chen Hao tidak menyangka bahwa Murakami Jiro akan menggunakan gerakan seperti itu untuk menebas. Sebenarnya,
dia seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Bahkan punggungan kuil Miyamoto dapat menggunakan dua pedang secara berurutan. Meskipun bakat punggungan kuil Miyamoto adalah sebagian alasannya, keterampilannya juga merupakan sebagian besar alasannya. Murakami jelas merupakan tipe ahli pedang yang telah berkecimpung dalam kendo selama bertahun-tahun. Ketika melihat Murakami menarik pedangnya, Chen Hao tanpa sadar melangkah mundur, tetapi kecepatan tindakan manusia jelas tidak dapat menandingi kecepatan menarik pedangnya. Bilah tajam itu memotong perut Chen Hao. Jika bukan karena kecepatan reaksi Chen Hao, bilah itu akan langsung memotong perut Chen Hao. Namun, meskipun Chen Hao menghindari sebagian, pedang samurai itu tetap memotong luka di perut Chen Hao. Chen Hao mengatupkan giginya dan dengan cepat mundur. Asap gas air mata memberikan perlindungan yang cukup bagi Chen Hao, yang membuat Chen Hao berhasil menghindari tebasan vertikal pisau yang diincar Murakami. Setelah menyembunyikan tubuhnya dalam asap, Chen Hao menarik napas dalam-dalam, merobek salah satu pakaiannya dan hanya membalut lukanya, tetapi tingkat pembalutannya benar-benar sangat sederhana. Cukup gunakan pakaian yang robek untuk mengikat luka dan menyeka darah darinya. Namun, luka itu disebabkan oleh bilah pisau yang tajam. Bagaimana mungkin luka itu diseka dengan darah begitu saja, sehingga ketika Chen Hao menyeka satu bagian, darah masih mengalir keluar. Adegan itu sama sekali tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Namun, luka semacam ini tidak membawa banyak pengaruh bagi Chen Hao. Setelah pembalutan sederhana, Chen Hao bergerak cepat lagi. Hanya ada 5 orang yang tersisa di pihak mafia Rusia, termasuk Maya, sementara ada 6 orang yang tersisa di pihak Murakami. Artinya, Chen Hao masih perlu membunuh 9 orang. Chen Hao, pemimpin kedua belah pihak, tidak ingin membunuh mereka untuk saat ini, karena jika bawahan mereka mati, mereka akan mati, tetapi jika pemimpinnya mati, itu benar-benar menjadi masalah. Situasi Chen Hao benar-benar di luar kendali dalam waktu singkat, tetapi otaknya masih sangat jernih. Meskipun Chen Hao telah membunuh banyak orang di kedua sisi, orang-orang ini hanyalah setetes air dalam ember untuk kekuatan kedua belah pihak. Jika satu orang meninggal, ia bahkan dapat menemukan 2 penggantinya. Sifat orang yang mereka pimpin berbeda-beda. Kalau bisa dikirim untuk beroperasi di China, mereka pasti bukan orang biasa. Di antara mereka, Maya dan Chen Hao dari pasukan mafia Rusia menebak bahwa pihak lain seharusnya adalah orang besar yang berdiri di belakang, sehingga mereka dapat membawa orang untuk melakukan operasi skala besar di usia muda. Sedangkan untuk Riders, Chen Hao merasa bahwa mereka hanyalah pion yang diusir oleh orang lain, karena pria besar sejati tidak akan pernah mengambil risiko sendiri. Karena mereka dapat memanggil nama Chen Hao dengan sangat akurat setelah mereka datang ke sini, mereka secara alami memiliki sebagian pemahaman tentang Chen Hao, dan mereka mungkin juga tahu bahwa Chen Hao jelas bukan orang biasa. Apakah ada orang yang dengan bodohnya menargetkan seseorang yang mungkin akan bunuh diri? Jawabannya tentu saja sama sekali tidak. Jadi ketika Chen Hao memulai, dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan tidak melihat apakah ada orang yang lebih bermartabat di antara pria bertopeng. Dalam daftar kematian Chen Hao, kecuali orang yang baru saja menyakitinya, semua orang lainnya ada dalam daftar. Nantinya, mereka akan mati di villa ini. Temani orang-orang yang baru saja meninggal untuk melapor ke Yama di neraka Tiongkok. Di sisi Murakami, dia menghunus pedangnya dengan seluruh energinya. Setelah melambai, seluruh tubuh Murakami tiba-tiba tampak seperti berumur 10 tahun, dan punggungnya membungkuk dalam sekejap. Tapi melihat darah di bilahnya, Murakami merasa semuanya sepadan. Selama Anda memastikan pihak lain bisa terluka, bukan tak terkalahkan, maka itu sudah cukup. Semuanya sudah bangun. Pihak lain telah terluka sekarang. Selama kamu bekerja lebih keras, kamu bisa membunuhnya. Setelah membunuhnya, Tuan Kecil akan memberimu hadiah yang sesuai ketika kamu kembali. Pada saat ini, Murakami Jiro juga punya menjadi sekuler, dan menggunakan beberapa cara untuk memotivasi para pengikutnya yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi ketakutan. Prajurit elit ini tidak cukup untuk membunuh orang lain. Namun kini, mereka dihadapkan pada musuh tersulit. Cara musuh menghancurkan kepercayaan diri mereka dan memberitahu mereka bahwa di hadapan ahli sejati, mereka hanyalah semut. Sudahkah Anda melepaskan semangat Bushido? Apakah Anda pantas menjadi pejuang sejati? Pihak lain hanyalah orang Cina ** seekor babi, jika kamu ingin melakukannya, kamu bisa saling membunuh. Saat ini,
Murakami tidak lagi peduli apa dampak yang akan ditimbulkan oleh pengungkapan identitasnya. Baginya, yang terpenting saat ini adalah keluar dari villa hidup-hidup. Banyak hal telah berkembang sejauh ini. Sekarang Murakami tidak bisa membayangkan apakah dia bisa membunuh Chen Hao terakhir kali. Di balik tangan yang gemetar itu, biarkan hatinya hanya sutra kepercayaan yang hilang tanpa bekas. Perkataan Murakami Jiro hampir membuat Maya menjadi pribadi yang tidak baik. Mendengar beberapa kata kunci dalam perkataan pihak lain, Maya hampir seketika menentukan identitas pihak lain. Jepang, ini bahasa Jepang. Setelah mengetahui berita menakutkan seperti itu, Maya tidak baik. Bagaimana mungkin tim Jepang dikirim oleh Chen Hao, seorang Tionghoa murni yang sangat memusuhi Jepang? Jepang, Anda ingin melawan mafia kami. Di surat kabar, keluargamu, aku akan membawa anggota keluargamu untuk membersihkanmu dan membuatmu menghilang di wilayah Jepang. Maya berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama, dia berharap Chen Hao dapat berbalik dan berhenti mengganggunya. Meskipun Chen Hao tidak bermaksud membunuhnya, sangat sulit untuk percaya bahwa dia akan menjadi orang berikutnya yang mati ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya menghilang satu persatu. Jelas, Chen Hao tidak peduli dengan hal ini. Ketika pihak lain dipenggal, Chen Hao sudah tahu bahwa pihak lain adalah orang Jepang. Satu-satunya rasa bersalah Chen Hao menghilang. Orang Jepang, kamu tidak boleh datang ke sini. Hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah memberitahu aku identitasmu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini lagi, Chen Hao sudah datang ke belakang Murakami. Tapi kali ini, tujuan Chen Hao bukanlah Murakami, tetapi samurai Jepang yang kalah kepercayaan diri mereka di belakangnya. Dan kali ini, alih-alih mengambil solusi diam-diam seperti sebelumnya, Chen Hao mengambil dua pedang samurai yang jatuh dari tanah, dan kemudian menusukkannya langsung ke punggung, seperti metode sayatan perut yang biasa dilakukan orang Jepang. Tapi, sayatan perut bersifat sukarela, sayatan perut langsung, ada orang yang berkepala, dan tidak akan terlalu menderita sakit. Tapi di sini, mereka hanya bisa menahan pisau dari perut, tidak bisa berhenti melolong, seperti anak domba dibantai secara umum. Suara menyedihkan itu benar-benar di luar imajinasi orang normal. Ketika Murakami mendengar suara-suara ini, dia sama sekali tidak pandai. Dia menggigit giginya dan menembak kepala dua prajurit yang berteriak itu mengertakkan gigi dan berkata, Chen Hao, aku akan membunuhmu. Mereka yang bisa dibawa ke sini oleh Murakami semuanya dibudidayakan oleh Murakami, yang setara dengan tuannya. Sekarang orang-orang ini dibunuh oleh Chen Hao tanpa melawan, jadi Murakami harusnya marah. Kalau begitu, ayo, untuk kata-kata Murakami, satu-satunya jawaban Chen Hao adalah kalimat ini. Lalu dia terdiam lagi, bentuk tubuhnya berubah, dan seseorang akan berteriak dan terjatuh di antara tembakan. Kemudian dia ditembak oleh Murakami untuk mengakhiri rasa sakit mereka. Ini jelas merupakan semacam siksaan bagi Murakami, tetapi siksaan itu akan segera berakhir, karena tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di sampingnya. Sejauh ini, semua orang di sekitar Murakami telah tewas. Dengan kata lain, penyerbuan ini tidak membawa manfaat apapun kecuali beberapa keuntungan di awal. Bahkan meninggalkan sejumlah nyawa elit di sini. Namun, ketika pertempuran skala besar terjadi di villa, Tuan Murakami sedang menonton dari kejauhan. Dari awal hingga akhir, dari suara ledakan hingga suara tembakan, dan kemudian ke keheningan villa, ketika Chen Hao mulai membunuh musuh di mana-mana, Murakami sedang menonton. Dalam pandangan Murakami, baku tembak yang baru saja terjadi telah mampu membunuh Chen Hao. Bagaimanapun, penyerbuan ini sangat tiba-tiba dan tidak mengungkapkan informasi apapun. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang-orang yang dia kirim tidak berhasil membunuh Chen Hao, atau bahkan memancing kesalahpahaman antara Rusia dan Chen Hao. Itu semua karena tembakan itu hampir membunuh secara tidak sengaja, tidak benar-benar membunuh. Ketika Anda membangunkan seekor binatang buas, Anda harus menanggung akibatnya ketika binatang buas itu bangun. Ini seperti orang yang membuka kotak Pandora meninggal pada saat dia membukanya. Dan bukan hanya Juniperus Murakami yang mengetahui berita ini. Itu di Huaxia, bahkan jika itu adalah taman asing dan pangkalan asing di kota Xinhe. Tetapi ini selalu merupakan wilayah Tiongkok, jadi setengah jam setelah pertempuran, Biro Keamanan Nasional dan bahkan polisi di kota Xinhe diberitahu bahwa ada baku tembak skala besar di pinggiran kota Xinhe, bahkan disertai dengan ledakan.
Setelah menerima pemberitahuan ini, Yuan Jianjun tahu bahwa kesempatan terakhirnya telah tiba. Setelah Liu Cheng mendapat berita itu, Chen Hao adalah orang pertama yang muncul di hatinya. Karena berita bahwa orang asing datang ke kota Xinhe, Liu Cheng hanya memberitahu Chen Hao sendiri. Tetapi niat awalnya hanya untuk membuat Chen Hao lebih waspada dan menekan orang-orang asing ini, tetapi dia tidak membiarkan Chen Hao membuat keributan besar seperti itu. Di sisi lain, Biro Asuransi Nasional, Liu Lulu kaget saat mendapat kabar tersebut. Dia duduk di kursi di kantor, dan otaknya bahkan tidak bisa berputar. Meskipun tugas utama Biro Keamanan Nasional mereka adalah mencegah orang asing menyebabkan pertempuran besar-besaran di Tiongkok, tugas utama mereka adalah ini, dan tindakan mereka juga mengarah ke sana. Tapi sebelum beraksi, pihak asing sudah mulai. Jadi setelah mendapat kabar tersebut, Liu Lulu mendorong barang-barang di atas meja dan langsung menemui sutradara. Setelah polisi Xinhe mendapat kabar bahwa telah terjadi pertempuran dan ledakan besar-besaran di taman asing di pinggiran kota, Yuan Jianjun langsung melaporkan berita tersebut. Karena ini kasus pidana, maka Sun Yaoyang yang mengambil alih. Han Guanghao tidak ingin mengambil alih posisi pemimpin kedua komite partai provinsi dengan mudah. Sekarang dia tidak punya cukup waktu untuk mengkonsolidasikan yayasannya sendiri. Bagaimana dia bisa memikirkan hal seperti itu? Jadi dia tidak mau campur tangan sama sekali. Ini memberi Sun Yaoyang cukup ruang untuk bergerak. Setelah berhasil membunuh seluruh orang di sekitar Murakami, Chen Hao pun mulai menunjukkan rasa pusing dan astigmatisme. Sebagai orang yang telah lama melewati medan perang, Chen Hao tentu tahu bahwa ini adalah fenomena kehilangan banyak darah. Setelah asap gas air mata menguap dalam waktu yang lama, asap tersebut perlahan-lahan menyebar. Namun, Chen Hao banyak bergerak ketika gas air mata paling banyak, dan mau tidak mau menghirup banyak gas air mata di tubuhnya. Energi di hatinya lenyap, dan semua efek negatif mengalir ke otaknya. Tubuh Chen Hao melunak dan hampir jatuh berlutut. Setelah asapnya menghilang, Maya pun melihat situasi Chen Hao saat ini. Tubuhnya berlumuran darah, dan seluruh orang tampak seperti baru saja diambil dari darahnya. Kulit wajahnya yang tidak berlumuran darah pucat. Sulit membayangkan pemuda yang kelihatannya tidak terlalu kuat membunuh hampir 20 orang dalam waktu kurang dari setengah jam. Melihat satu-satunya pria bertopeng yang berdiri di sisi jendela Prancis yang pecah, lalu menoleh ke pria hidup di belakangnya, Maya merasa lega. Tampaknya apa yang dia katakan pada akhirnya berperan. Meskipun Chen Hao membunuh banyak rakyatnya sendiri, dia tidak bekerja keras setelah kesalahpahaman terselesaikan. Hal ini membuat Maya merasa sedikit kagum pada Chen Hao. Melihat villa megah yang didekorasi sebelumnya, sekarang menjadi reruntuhan, dan tidak ada lagi yang berhubungan dengan masa lalu. Setelah asap menghilang, sosok Murakami pun terungkap. Di balik topeng, tidak ada yang bisa melihat ekspresi muram Murakami. Namun, dari tangan Murakami yang memegang pisau, kita masih bisa melihat suasana hati masing-masing. Chen Hao tersentak, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia menutupi lukanya dengan satu tangan dan menunjuk Murakami dengan tangan lainnya. Hari ini, biarkan kamu pergi dan beritahu tuanmu bahwa kamu tidak perlu datang kepadaku lain kali. Aku akan mengambil inisiatif untuk menemukanmu. Atau beritahu keluarga Murakami sebelumnya bahwa mereka akan mengirim orang lain yang bertanggung jawab untuk datang ke sini. Kamu akan menyesal mengatakan itu. Setelah meninggalkan kalimat seperti itu, Murakami berbalik dan pergi tanpa nostalgia. Tindakannya begitu cepat sehingga orang-orang bahkan tidak bisa melihat tindakannya dengan jelas. Tentu saja, itu hanya untuk Chen Hao yang menggoyangkan tubuhnya 2 kali. Tubuh Chen Hao melunak dan seluruh tubuhnya jatuh. Sebelum dia jatuh dan kehilangan kesadaran, Chen Hao membenturkan arlojinya yang telah dia kenakan di pergelangan tangannya ke tanah. Arloji di pergelangan tangannya segera menyalakan kilatan cahaya merah, seperti bintang di langit. Cao Fei, yang jauh dari kota Xinhe, sedang sibuk di depan 3 komputer. Ketika dia melihat tampilan di salah satu komputer, dia tertegun. Kemudian dia langsung melompat dari kursinya. Ekspresi nyaman di wajahnya berubah menjadi panik dalam waktu singkat. Da Zuang, ada yang tidak beres, cepat bawa orang ke pinggiran kota. Telepon yang ketiga, dan pergi bersamaku. Aku akan sampai di sana sebentar lagi. Cepatlah. Mengenakan pakaian kamuflase, Feng Dazuang tidak menutup telepon setelah menerima panggilan telepon Cao Fei. Tinjunya, menamparkan, 2 pukulan di meja di dekatnya,
semuanya berhenti berlatih. Ikuti aku, sekarang. Di ruang keamanan perusahaan SH, pria ketiga yang sedang menunggu untuk menonton TV menerima panggilan, tetapi dia tidak membawa ponselnya. Dia mendorong pintu dan berlari keluar. Salah satu dari mereka naksir pria ketiga dan bersiap untuk mengiriminya beberapa makanan ringan. Ketika dia melihat orang ketiga sedang terburu-buru, dia berteriak, "Wang Mingsheng, mengapa kamu pergi? Aku membawakanmu sesuatu. Bukankah kamu bilang kamu paling suka kue? Cari saja tempat untuk menaruh barang-barang, dan kembali." Ketiga orang tua itu juga tidak membalas teriakannya, mereka memandang ke atas dan ke bawah satu mata, tetapi tidak menemukan bagian mana yang tidak cantik. Bukankah pria itu paling menyukai wanita cantik? Benarkah pria tampan yang lucu ini tidak tertarik pada wanita cantik? Feng Dazuang dan Cao Fei berangkat bersama. Meskipun mereka berangkat di tempat yang berbeda, tujuan mereka sama. Namun, masih ada sekelompok orang yang lebih cepat dari mereka, yaitu polisi kota Xinhe. Setelah menerima berita tersebut, polisi dari Biro Keamanan Umum Kota Xinhe tiba di pinggiran kota dengan kecepatan tercepat sejak berdirinya Biro Keamanan Umum Kota Xinhe. Seluruh prosesnya bahkan memakan waktu kurang dari 10 menit. Ketika mereka tiba di tempat terjadinya pertempuran, mereka menemukan mayat di mana-mana. Orang-orang ini meninggal dengan mengenaskan. Beberapa orang bertopeng ditusuk dari belakang oleh pedang samurai, tetapi luka fatal mereka adalah yang ada di bagian atas kepala mereka. Setelah melepaskan topeng di wajah mereka, Yuan Jianjun menemukan bahwa orang-orang berkulit kuning ini bukanlah orang Tionghoa, tetapi orang-orang kuning dengan ciri-ciri Jepang. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah orang Jepang dan juga orang asing. Di Tiongkok, semua kasus yang melibatkan orang asing umumnya ditangani sebagai kasus besar. Bahkan jika orang asing menjatuhkan sepeda, ia harus menemukan mobilnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan kemudian menangkap pencurinya. Belum lagi pembunuhan yang sangat serius yang melibatkan orang asing, Yuan Jianjun bahkan melihat posisi Departemen Keamanan Publik Provinsi melambaikan tangan kepadanya. Ia bahkan dapat membayangkan Han Guang, Direktur Departemen, memberinya medali dengan senyum di wajahnya. Kapten Yuan, setelah verifikasi, total 10 orang yang tewas semuanya adalah orang Jepang. Yang membuat orang penasaran adalah bahwa tempat ini milik orang Rusia dan dibeli sepenuhnya oleh seorang pengusaha kaya Rusia belum lama ini. Bagaimana kita dapat menentukan sifat kasus ini? Polisi yang datang ke sini bersama Yuan Jianjun mengerutkan kening dan bertanya. Pertama kali dia menghadapi kasus seperti itu, polisi itu tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mendengar berita itu, Yuan Jianjun berpura-pura memikirkannya terlebih dahulu, lalu berkata, "Telah dipastikan secara langsung bahwa orang-orang Jepang ini melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap rumah-rumah Rusia, tetapi penggerebekan itu tidak berhasil, dan kemudian semuanya dibunuh oleh orang-orang Rusia." Setelah itu, Yuan Jianjun mengangguk dengan sangat puas. "Baiklah, begitulah." Bos itu mengatakan sesuatu. Tentu saja, polisi kecil itu pun melakukan apa yang dilakukannya. Dengan sanjungan sederhana, polisi kecil itu memanggil teman-temannya dan mulai menjelajahi lingkungan sekitar, mencoba menemukan beberapa bukti yang berguna dari lingkungan yang rusak itu. Melihat tempat ini, Yuan Jianjun merasa nyaman. Namun, suasana hatinya yang gembira segera terganggu karena kedatangan Sun Yaoyang. Dibandingkan dengan Yuan Jianjun yang tamak, Sun Yaoyang masih mempertahankan kualitas paling dasar dari seorang polisi rakyat. Ketika dia tiba di tempat kejadian perkara, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling untuk melihat situasi di sekitarnya. Lalu dia mendatangi Yuan Jianjun. "Bagaimana situasinya? Laporkan kepada Direktur Sun." Setelah verifikasi, itu adalah serangan terhadap Rusia yang diorganisir oleh Jepang. Dalam proses serangan itu, senjata pemusnah massal dan senjata termal digunakan. Senjata-senjata spesifik akan diidentifikasi sebelum informasi terperinci dapat diperoleh. Jawaban Yuan Jianjun juga khas. Tampaknya dia tidak dapat menemukan kesalahan sama sekali. Namun, sebagai seorang polisi tua, otak Sun Yaoyang tidaklah putih. Diverifikasi, Sun Yaoyang meremehkan untuk tersenyum 2 kali. "Beritahu saya sudah berapa lama Anda berada di sini." "Sudah diverifikasi." Mendengar sindiran Sun Yaoyang, Yuan Jianjun langsung diam saja dan membuka mulutnya. Ia ingin memberitahu Sun Yaoyang bahwa jika ia memahami kasus ini dengan cepat, maka akan mendapat banyak penghargaan dan penghargaan. Bahkan bisa dipromosikan ke level lain.
Betapa luar biasa bisa naik level lagi di usia yang begitu tua. Periksa lagi, biarkan semua teknisi Anda keluar dari garis kuning, dan biarkan personel kecelakaan yang saya bawa datang untuk itu inspeksi di tempat berikutnya. Sun Yaoyang mengambil alih komando dengan tidak sopan. Meskipun Yuan Jianjun tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, karena dia ingin mengambil kesempatan. Sekarang apa yang ingin dia lakukan telah selesai. Langkah selanjutnya adalah membiarkan ahlinya menyelesaikan masalahnya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu sup. Sekalipun itu hanya sup untuk kasus sebesar itu sudah cukup untuk dia. Nikmati tindakan polisi di Tiongkok sangat kasar. Tapi apa yang terjadi kali ini? Petik 2. Di sebuah villa 50 meter timur laut Villa Mafia Rusia, Maya meletakkan teleskopnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria yang berbaring di sofa itu menyeringai, mengulurkan tangan ke staf medis yang sedang membalut lukanya, bergerak dengan lembut, lalu menatap Maya dengan aneh, yang berarti, itu bagi kami, tindakannya agak keras, tetapi Anda tidak sama, Anda terkait dengan diplomasi kedua negara, bagaimana Anda bisa menunjukkan Tiongkok kami yang luar biasa tanpa antusiasme Anda? Bagaimana dengan keramahan Anda? Ya, Chen Hao sedang berbaring di sofa. Setelah koma, Chen Hao terjatuh tanpa persiapan di depan Maya, dan ada 4 anggota mafia Rusia berdiri di belakang Maya. Maya juga membawa AK-47 penuh peluru di tangannya. Selama yang dipikirkan Maya, Chen Hao akan mudah mati dalam keadaan koma. Namun pada akhirnya, Maya menyerah pada Chen Hao, dan tidak hanya itu, Maya bahkan membiarkan anak buahnya membawa Chen Hao ke kubu kedua. Sebuah villa yang dibeli oleh seorang Polandia pengusaha. Tentu saja, itu hanya untuk orang luar. Diam-diam, Polandia juga merupakan anggota mafia, demi memberikan tempat yang aman bagi Maya dan lainnya jika terjadi keadaan darurat. Pasukan keamanan lebih dari 3 kali lipat dari villa tempat Maya tinggal sebelumnya, yang juga biasa dikenal sebagai rumah persembunyian setelah membantu membalut luka Chen Hao. Dokter itu biasanya mengucapkan beberapa patah kata, memperhatikan untuk mengurangi makanan pedas dan hal-hal lainnya, lalu bangkit dan pergi. Setelah menyentuh luka di tubuhnya, ekspresi aneh di wajah Chen Hao tidak berkurang. Sambil memegang gagang sofa dan duduk, Chen Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau memilih untuk menyelamatkanku? Bukankah aku membunuh anak buahmu? Menurut kebiasaanmu, bukankah seharusnya kau cepat setelah kau menyingkirkanku? Sejujurnya, Chen Hao sudah siap mati saat dia pingsan. Meskipun Chen Hao sudah siap mati sejak lama, dia masih sedikit frustrasi karena mati di bawah konspirasi. Tanpa diduga, Maya tidak mengambil kesempatan untuk bunuh diri. Apakah cepat untuk menyingkirkannya? Apakah ini jenis pepatah yang orang Tionghoa gunakan? Meletakkan teleskop di ambang jendela, Michael berbalik untuk duduk di seberang Moses Chan. Menghadapi sirkuit otak yang sangat panjang, Moses Chan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentangnya. Sekarang, kuncinya bukanlah pepatah umum, tetapi bukan pepatah umum. Jika kau membunuh anak buahku, aku akan membunuhmu. Itu hanya adat Tionghoamu. Adat mafia kita adalah tidak ada yang bisa didiskusikan. Bahkan jika kau membunuh ayahku, ketika kau bisa memberiku cukup banyak keuntungan, aku bisa memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Dengan itu, Maya juga menggelengkan kepalanya dengan bangga, seolah-olah dia sangat bangga dengan penggunaan idiomnya yang fleksibel. Chen Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak benar-benar mengerti ide-ide orang asing itu. Namun, menurut kata-kata Maya, dia mungkin ingin mengungkap apa yang terjadi di villa itu sekaligus. Dengan kata lain, apakah menurutmu aku bisa memberimu cukup banyak keuntungan? Tidak seperti itu. Maya menggoyangkan jarinya dan mengambil botol di sampingnya untuk menuangkan segelas whisky dengan beberapa tingkatan untuk Chen Hao. Maya menjelaskan, dalam hal ini, aku memiliki keegoisanku sendiri. Bagaimana menurutmu? Setelah menyesap anggur, Chen Hao mengerutkan kening dan kemudian menyesapnya banyak-banyak. Kau telah membunuh begitu banyak bawahanku. Dalam operasi berikutnya, aku pasti akan kalah dari yang lain. Untuk menyelesaikan masalah ini, aku perlu menemukan sekutu yang cocok, dan kau, pemimpin baru kota Xinhe, jelas merupakan pilihan terbaik. Tapi, tidakkah kau khawatir aku akan menolak bekerja sama denganmu? Chen Hao sangat penasaran mengapa Maya begitu percaya diri, dan Chen Hao tidak berpikir itu adalah manifestasi dari penyakit otak Maya. Jika otak Maya sakit, diperkirakan bos mafia tidak akan membiarkan Maya datang ke sini.
Tidak, kau pasti akan bekerja sama denganku. Ada tatapan licik di mata Maya. Saya pikir Anda harus mengetahui situasi saat ini dengan baik. Anda terluka parah sekarang. Bahkan jika Anda bangun sekarang, apakah Anda yakin masih memiliki kekuatan sebelum cedera? Selain itu, saya mendengar bahwa Anda orang China sangat mementingkan persahabatan. Saya tidak berpikir Anda akan melakukan apapun terhadap penyelamat Anda, kan? Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao segera memahami ide Maya. Dia membangunkan dirinya dengan sangat sopan dan melepaskan kesempatan terbaik untuk bunuh diri demi mendapatkan ide Chen Hao. Terima kasih. Tapi pihak lain juga langsung menikam pintu Chen Hao. Chen Hao benci berhutang pada orang lain. Jika Anda menghormati saya lebih suka menghormati Anda. Ini adalah cara Chen Hao dalam berurusan dengan orang lain praktis. Terlebih lagi, mudah untuk menaatinya. Ini juga karena cara Chen Hao berurusan dengan orang-orang sehingga dia dapat menarik banyak orang yang setia jatuh ke dalam sumur. Hal semacam ini cukup untuk memenangkan hati Chen Hao. Tetapi apakah Anda perlu saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak mengenali plot Jepang di awal, maka semua yang terjadi selanjutnya tidak akan terjadi. Begitu dia mengatakan ini, Maya merasa malu. Chen Hao tidak salah sama sekali. Maya hanya karena kesalahannya sendiri di awal sehingga Chen Hao melancarkan badai untuk membunuh begitu banyak bawahannya. Pada analisa akhir, Maya tetap bertanggung jawab atas masalah ini. Untuk menebus kesalahannya, Maya ingin membawa Chen Hao ke kampnya. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menghapus hal-hal sebelumnya, tetapi juga mendatangkan sekutu yang kuat untuk dirinya sendiri. Yah, aku akui aku melakukan kesalahan, tapi kamu tidak boleh membunuh anak buahku begitu kejam. Jika kalian bisa mengenali jebakan satu sama lain lebih awal, tidak bisakah kita terus berteman? Terbunuh, tapi sekarang mereka melalaikan tanggung jawab satu sama lain seperti anak-anak, yang membuat keempat anggota mafia yang masih hidup hampir terlihat konyol. Chen Hao bersenandung dingin dan berhenti berbicara. Dalam pertarungan yang tidak berarti ini, dia bisa berdebat satu sama lain sepanjang hari. Tapi sekarang dia tidak punya waktu luang, dia secara alami terlalu malas untuk terus berdebat satu sama lain. Melihat Chen Hao tidak lagi berbicara, Maya juga terima, hei senyuman, berikan Chen Hao lagi penuh. Minumlah lebih banyak whisky, itu bisa mendisinfeksi. Chen Hao tidak menunggu Maya selesai, dan kemudian dia mengambil alih pembicaraan. Dia telah melakukan hal semacam ini berkali-kali, jadi dia tidak bisa menggunakan Maya untuk menjelaskannya kepadanya. Dia mendongak dan membunuh whisky di gelas. Chen Hao menarik napas dan berbaring di sofa, membiarkan tubuhnya beristirahat sebanyak mungkin. Sudah lama sekali dia tidak membunuh orang dengan cara yang begitu gila. Terakhir kali dia melakukan ini, dia adalah seorang tentara bayaran, tetapi sudah hampir setengah tahun sejak saat itu. Sepertinya kamu bukan orang biasa. Mendengar apa yang dikatakan Chen Hao, Mai sedikit tertegun, lalu menghela napas. Awalnya, dia pikir Chen Hao mungkin tidak mengerti maksudnya menuangkan anggur sepanjang waktu. Sekarang sepertinya Chen Hao tidak bisa memahaminya. Ceritakan padaku tentang rencanamu selanjutnya. Kamu masih punya waktu kurang dari 5 menit. Jika kamu tidak bisa meyakinkanku, maka kamu siap untuk pindah ke villa lain. Melihat jam di ruang tamu, Chen Hao mengingatkanku dengan sangat baik. Sebelum pingsan, Chen Hao memperhatikan bahwa waktu di arlojinya adalah pukul 10.50. Tetapi sekarang sudah 11:5, 15 menit setelah arlojinya rusak. Apa maksudmu? Mai tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Hao. Chen Hao mengangkat bahu, maksudku sangat sederhana, seperti yang kukatakan, jadi kuharap kau bisa cepat. Sekarang kau membuang-buang waktu lagi. Menyadari nada bicara Chen Hao, Maya merasa bahwa Chen Hao tidak sedang bercanda. Ia menelan ludahnya dan memilah-milah hal-hal dalam benaknya. Kemudian dia berkata, pengaturanku sangat sederhana. Kita bisa bekerja sama. Aku bisa membuat keputusan di pedalaman Tiongkok. Aku harap aku bisa mencapai aliansi jangka pendek denganmu. Jika aku bisa membuat rencanaku di kota Xinhe berjalan lancar, jika terus berlanjut, kamu akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga, yang terbesar adalah persahabatan keluarga kita. Aliansi, hanya itu. Chen Hao bertanya dengan tidak percaya, sementara Maya mengangguk dengan tegas dan mengulangi dengan sangat yakin, aliansi. Aku hanya butuh bantuanmu. Aku bisa membantumu menyatukan kota Xinhe sepenuhnya, dan bahkan membantumu di balik layar, sehingga
Kamu bisa merencanakan semua kota di sekitarnya ke dalam lingkup pengaruhmu sendiri. Oh, bagus sekali. Menatap ke atas saat itu, wajah Chen Hao penuh dengan ketidakpercayaan. Sebenarnya, kurasa aku tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuanmu. Mengenai persahabatan keluargamu, percayalah, itu tidak membantuku. Lebih baik mengatakan sesuatu yang konkret, kalau tidak, kamu masih perlu mengubah vilamu. Bagi vila, makna tersirat dari kata-kata itu adalah Maya perlu mengalami kembali apa yang terjadi di vila tadi. Ini jelas bukan kabar baik bagi Mayalai. Mayalai tidak tahu dari mana Chen Hao mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Tidakkah dia menyadari bahwa ini adalah wilayahnya sendiri? Namun sekarang setelah kata-kata Chen Hao diucapkan, Maya tidak dapat mempercayainya, jadi dia merenung sejenak. Matanya menatap Chen Hao selama beberapa detik dan mengucapkan sepatah kata perlahan. Aku dapat membantumu menyingkirkan orang-orang Jepang di kota Shinhe. Bahkan dapat membantumu menyerang gelombang keluarga Jepang hari ini juga untuk membunuh. Seharusnya ini yang ingin kamu lakukan, kan? Chen Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sementara Maya penuh kabut. Jawaban Chen Hao membuat Mai sedikit bingung. Apa maksudnya, setuju bersekutu atau tidak setuju? Jika tidak, apa yang terjadi selanjutnya? Pembacaan jam tangan Chen Hao pun tak luput dari perhatian Maya. Jika dia hanya ingin mengetahui waktu dengan melihat jam 1 kali, namun jika dilihat 2 atau 3 kali akan dengan mudah menggugah rasa penasaran orang. Apakah menunggu sesuatu terjadi, atau siapa yang datang? Tapi selamat, ini juga yang ingin saya lakukan. Saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan, jika tidak, konsekuensinya tidak akan seperti yang Anda ingin lihat. Kalimat ini dipahami Maya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, hati Maya juga menjadi batu besar. Bahkan jika Anda mati, bahkan jika Anda menghancurkan sebuah villa, tetapi Anda bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang kuat seperti Chen Hao. Maya menilai itu hanya gerimis, tidak dibayar sama sekali. Baru setelah mereka mencapai kesepakatan lisan yang sederhana, Maya akhirnya melontarkan masalah yang ada di hatinya. Aku tahu kamu terus melihat jam. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Saat ini, suara Maya yang sederhana seperti ngobrol antar teman mudah membuat orang senang. Namun Chen Hao yang sudah lama terbiasa dengan perilaku orang luar, memahami bahwa Maya hanya mengungkapkan kebaikannya dengan berbicara. Tidak ada yang tahu apakah niat baik itu nyata atau salah. Karena waktunya sudah habis, jika Anda belum memuaskan saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk memuaskan saya. Dengan kata-kata ini, Chen Hao tiba-tiba meningkatkan volumenya dan meraung, masuk melalui pintu utama. Bersikaplah formal saat mengunjungi tamu untuk pertama kalinya. Maya menoleh untuk melihat ke arah Chen Hao, sama sekali tidak mengerti apa maksud kata-kata Chen Hao. Ini adalah salah satu perbedaan terbesar antara orang asing dan orang Tionghoa. Perbedaan budaya menyebabkan beberapa hambatan dalam komunikasi. Namun, meski Maya tidak mengerti maksud perkataan Chen Hao, apa yang terjadi selanjutnya membuat Maya langsung mengerti. Jatuh, terdengar suara berisik di sekitar villa. Di bawah jendela, di samping balkon, bahkan di dapur villa, dan di taman kecil villa, terdengar suara langkah kaki. 10 detik kemudian, bel pintu berbunyi. Dengan ragu, Maya meminta anak buahnya untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, ada hampir 60 orang di depan. Pintu, dipimpin oleh 2 pemuda kurus dan seorang pemuda sekuat orang asing. Aku tidak membawa hadiah apapun saat pertama kali bertemu denganmu. Nama saya Feng Dazuang. Terima kasih telah menjaga pemimpin tim untuk kami. Ketika pintu kamar terbuka, Feng Dazuang dan rombongannya berdiri di depan ruangan berukuran 6x10 yang rapi. Feng Dazuang dan Cao Fei berdiri di depan alun-alun. Ketika mereka melihat pintu kamar terbuka, Feng Dazuang masuk dengan tidak sopan dan melihat Chen Hao sedang duduk berhadapan dengan Mai sedang minum. Feng Dazuang langsung membungkuk hormat kepada Maya. Sikap itu, serendah-rendahnya, tampak seperti pelayan keluarga kaya. Pakaian kamuflase dan sosok kuat yang dia kenakan lebih mirip preman daripada pelayan. Sampai Lao Shan dan Cao Fei masuk dan membungkuk pada Maya, Maya menjawab. Lalu dia melambaikan tangannya dan menjawab dengan sopan, tidak masalah, tidak masalah. Ini yang harus saya lakukan. Dari alamat Feng Dazuang hingga Chen Hao, Maya dapat dengan mudah menebak identitas pihak lain. Bayangkan langkah kaki yang datang dari seluruh villa tadi.
Lapisan keringat muncul di dahi di bawah penutup poni Maya. Satu-satunya pemikiran di dalam hatinya sekarang adalah, jika Chen Hao tidak meneriakkan kalimat itu sekarang, apakah orang-orang ini akan langsung menyerbu seluruh villa, seperti yang dilakukan orang Jepang sebelumnya. Pikirkan di sini, Mai keringat dingin, lihat mata Chen Hao sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia akhirnya tahu dari mana asal Chen Hao. Jika 60 orang ini melakukan penggerebekan dari balik pintu depan villa, taman ambang jendela bahkan dapur, pasti dampaknya akan lebih besar dibandingkan penggerebekan Jepang tersebut. Saya khawatir ini tidak sesederhana yang dikatakan Chen Hao. Sesederhana mengganti villa, mulai hari ini, Mekkenagi Auguste adalah teman kita. Akan ada banyak peluang kerjasama di masa depan, jadi kalian harus lebih dekat satu sama lain. Melihat Feng Dazuang dan kehadiran mereka di villa, Chen Hao juga merasa lega. Feng Dazuang dan kehadiran mereka pada akhirnya tidak mengecewakannya. 20 menit adalah waktu paling tepat dari kawasan perkotaan kota Xinhe ke pinggiran kota. Misalnya, polisi bisa tiba hanya dalam waktu 10 menit karena mereka mengemudi lebih cepat, sedangkan Feng Dazuang perlu membawa anak buahnya kemari, yang tentu saja akan menunda waktu mereka. Menurut rencana awal Chen Hao, dia akan menunda selama 20 menit untuk memberi Feng Dazuang cukup waktu untuk datang ke sini. Namun yang tidak disangkanya adalah Maya ingin bekerja sama dengannya. Dengan cara ini, tindakan menunda waktu menjadi mubazir. Tapi satu hal, Chen Hao tidak yakin apa yang dikatakan Maya adalah untuk menghilangkan kewaspadaannya. Oleh karena itu, setelah mendengar berita di luar, Chen Hao tidak menghentikan tindakan Feng Dazuang untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia memberi batas waktu 5 menit. Padahal, 5 menit yang lalu, mereka sudah sampai di sini. Batas waktu 5 menit itu bukan untuk Maya, tetapi untuk Feng Dazuang. Artinya, Chen Hao hanya menyisakan waktu 5 menit bagi Feng Dazuang dan yang lainnya untuk melakukan serangan kejutan. Chen Hao tidak kecewa karena dalam 5 menit itu, Feng Dazuang dan yang lainnya sudah berada di tempat. Itulah yang terjadi selanjutnya. Dalam 5 menit, Maya mengatakan semua pikiran dalam hatinya. Kebetulan saja ide untuk menyingkirkan orang Jepang itu sangat sesuai dengan apa yang dipikirkan Chen Hao. Chen Hao mengeluarkan perintah di tempat itu juga untuk membatalkan penyergapan. Di sekitar villa, semua orang yang telah disergap meninggalkan posisi yang ditentukan, lalu berkumpul di pintu. Juga muncul ketika pintu villa terbuka, di posisi pintu muncul 6 kali 10 persegi. Oleh karena itu, ketika sebuah kompi elit muncul di depan villa, Maya terkejut. Melihat orang-orang ini, Maya akhirnya mengerti dari mana datangnya rasa percaya diri Chen Hao. Sayang sekali dia selalu berpikir bahwa dia telah memakan Chen Hao sampai mati, tetapi sekarang tampaknya semuanya telah berada di bawah kendali Chen Hao sepanjang waktu. Tut, dasar orang Cina, akhirnya aku yakin. Berdiri di depan pintu, nomor 60 bertubuh tinggi tegap, dengan semua warna pakaian kamuflase. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak seiring berjalannya waktu. Aku minta maaf kepadamu atas kata-kata menghina yang diucapkan anak buahku sebelumnya. Ketika Chen Hao menunjukkan sisi yang kuat, Maya berpikir sejenak, tegas dan lembut. Chen Hao mampu mencapai hal-hal luar biasa seperti itu di bawah pengepungan dan penindasan lebih dari 20 orang dan 2 pasukan. Ketika 60 tentara ini muncul di depannya, Maya tidak yakin apakah orang-orang ini akan merobohkan seluruh villa. Inilah perbedaan antara orang asing dan orang Cina. Orang asing sangat realistis. Dalam keadaan normal, mereka selalu mementingkan kepentingan. Sangat tepat untuk menjelaskan bagaimana seorang pria dapat membungkuk dan meregang. Namun, kalimat ini diucapkan oleh orang Cina, tetapi hanya sedikit dari mereka yang dapat melakukannya, karena kebanyakan orang Cina menghargai harga diri, dan seringkali menderita karenanya. Ketika Maya meminta maaf, Chen Hao tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi kemudian dia ingat bagaimana perselisihan antara dia dan orang Rusia itu terjadi. Dia tersenyum dingin dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Sekarang semua kesalahpahaman telah diselesaikan, tidak perlu bersikap begitu formal. Dazuang, pergi dan biarkan semua orang itu pergi. Jika tidak akan baik untuk menarik perhatian polisi. Bagaimanapun, orang-orang di biro kota ada di sisi lain villa. Begitu kata-kata Chen Hao selesai, pertanyaan terdengar di luar pintu. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian semua berdiri di sini dan ingin melakukan sesuatu?
Setelah mendengar suara ini, Chen Hao mengangkat bahunya tanpa daya. Sekarang saatnya untuk keluar dan berurusan dengan polisi Tiongkok. Identitas asingmu jelas merupakan kedok yang bagus. Pergi. Dengan lambaian tangannya, Chen Hao kemudian mengubur dirinya di sofa. Bahkan jika dia tidak saling memandang, Chen Hao dapat mendengar suara masing-masing. Orang itu adalah orang yang pertama kali memasuki ruangan gelap kecil Biro Keamanan Publik Kota dan tinggal di sana selama 48 jam. Ngomong-ngomong, dia diculik oleh Liu Cheng dan hampir naik ke kapal Liu Cheng. Ya, Yuan Jianjun yang sedang menginterogasi di pintu. Awalnya, Yuan Jianjun sedang berurusan dengan villa di tempat mereka tinggal sebelumnya. Namun, setelah Sun Yaoyang datang ke sini, Yuan Jianjun langsung diusir. Yuan Jianjun kesal, tetapi sejak awal dia tidak ingin menelan semua pujian. Kemunculan Sun Yaoyang juga sesuai dengan harapannya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Yuan Jianjun berjalan-jalan, tetapi dia melihat pemandangan yang lebih tidak biasa. Tim persegi yang sangat rapi muncul di depan pintu villa. Jika semua orang di tim persegi itu adalah orang asing, Yuan Jianjun tidak akan bergabung. Namun, semua orang yang berdiri di pintu adalah orang Tionghoa. Untuk memastikan keselamatan, teman-teman asing, Yuan Jianjun secara alami pergi untuk melihat-lihat. Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, Mai mengerutkan kening dan melihat. Kemudian dia bangkit dan pergi ke pintu. Chen Hao mengangkat alisnya dan memberi isyarat kepada Feng Dazuang untuk mengikutinya keluar. Feng Dazuang mengangguk dan berjalan keluar di belakang Maya. Melihat Maya, wajah Yuan Jianjun berubah menjadi senyum hangat. Halo, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah Anda memiliki masalah dengan orang-orang ini? Tidak, Maya menggelengkan kepalanya. Tanpa ekspresi, saya bisa mengerti bahasa Mandarin, dan orang-orang ini adalah teman-teman saya. Tolong jangan ganggu mereka, saya hanya meminta mereka untuk pindah. Pindah. Melihat sikap Maya yang begitu dingin, senyum Yuan Jianjun berangsur-angsur berkurang. Dia lebih tertarik pada urusan orang asing karena sebagian besar hal yang berkaitan dengan orang asing merupakan hal yang sangat penting. Namun, jika orang asing ini tidak bekerja sama, dia tidak tertarik melakukan hal-hal yang panas dan dingin. Bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda dapat menggunakan orang-orang seperti itu saat Anda pindah? Orang-orang yang berdiri di pintu masuk villa ini terlihat seperti pasukan biasa, tetapi Yuan Jianjun tahu bahwa tentara tidak akan pernah muncul di tempat seperti itu. Sebagai pemimpin Biro Keamanan Publik Kota, Yuan Jianjun masih memiliki kesadaran yang paling mendasar. Jadi ketika Maya mengatakan ini, Yuan Jianjun tidak mempercayainya, tetapi Maya tampaknya tidak menjelaskan apa yang tidak dipercayainya. Tiba-tiba, pemandangan itu menjadi sangat memalukan. Melihat ini, Feng Dazuang tahu bahwa sudah waktunya dia maju. Dengan senyum di wajahnya, Feng Dazuang maju dan menjelaskan sambil tersenyum, perusahaan keamanan Haoqian kami juga mengontrak beberapa bisnis pemindahan. Kami adalah perusahaan keamanan biasa dan lebih berkomitmen untuk memecahkan masalah bagi pelanggan. Tuan Maya berkata bahwa dia ingin mencari perusahaan pemindahan dengan efisiensi tinggi. Apakah kami tidak akan datang? Mendengar apa yang dikatakan Feng Dazuang, Yuan Jianjun meliriknya, dan kemudian menatap orang-orang yang berdiri di pintu villa dengan tidak percaya. Tidak masalah dari sudut pandang itu, orang-orang yang berdiri rapi di pintu tidak terlihat seperti orang-orang dari perusahaan pemindahan manapun. Perusahaan keamanan, mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Yuan Jianjun jelas sangat tidak senang dengan sikap Maya. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai pemimpin kecil? Setiap kali saya turun untuk memeriksa, tidak peduli apapun kelasnya, apakah mereka ditemani oleh wajah-wajah yang tersenyum. Orang asing seperti itu, tidak tahu identitas apa, berani menunjukkan wajahnya. Kami tidak butuh bantuan apapun di sini. Sebaiknya kalian pergi ke area villa di sana dan melihat-lihat. Kami mendengar ledakan besar saat kami sedang beristirahat. Kami membeli rumah di sini, tetapi kami tidak ingin diawasi oleh orang-orang yang kejam. Jika apa yang dikatakan Maya tadi tidak lebih dari sekadar menyelamatkan muka, sekarang itu hanya penghinaan. Yuan Jianjun ingin marah saat itu juga, tetapi sebelum dia marah, seorang anggota mafia yang keluar bersama Maya mengatakan sesuatu dengan samar. Ini adalah anggota termuda kedua dari keluarga Auguste. Saya harap polisi Tiongkok bisa lebih fleksibel. Misalnya, ketika berhadapan dengan orang-orang ini, wajar saja jika mereka membiarkan pembantu rumah tangga.
Maya hanya menunjukkan wajahnya karena apa yang dikatakan Chen Hao. Sekarang, meskipun Maya tidak mengikuti pembantu rumah tangga, tidak ada kekurangan bakat manajemen dalam keluarga besar. Kata-kata anggota mafia itu langsung menghentikan Yuan Jianjun. Melihat Yuan Jianjun tidak berbicara lagi, Mai berbalik untuk pergi dan meninggalkan pesan sebelum memasuki pintu, "Tolong hubungi dia. Katakan padanya untuk segera pergi." Kata-kata itu tertinggal. Tidak hanya anggota mafia yang mendengarnya, tetapi Yuan Jianjun juga mendengarnya dengan jelas. Dia tidak perlu menyampaikannya. Yuan Jianjun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, tidak, aku pergi sekarang. Jangan sampaikan." Sebagai pemimpin biro kota, Yuan Jianjun bukanlah orang udik yang tidak tahu apa-apa di pedesaan. Meskipun tidak ada yang memberitahunya bahwa banyak orang asing datang ke Xinhe baru-baru ini, Yuan Jianjun secara alami memiliki sarana dan hubungannya sendiri untuk naik ke posisi ini. Di keluarganya dengan paha di pelukannya, Yuan Jianjun pernah mendengar orang-orang di tingkat itu berbicara tentang berkumpulnya banyak orang asing baru-baru ini di kota Xinhe. Pria itu juga berkata bahwa dia ingin Yuan Jianjun melakukan tugasnya dengan baik dalam keamanan publik di kota Xinhe. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang disebabkan oleh Yuan Jianjun, pria tersebut pernah memberitahu Yuan Jianjun bahwa di antara orang-orang dari berbagai negara yang datang ke kota Xinhe, ada beberapa kekuatan yang tidak dapat terprovokasi, termasuk keluarga Agustus. Selain keluarga tersebut, ada keluarga Murakami dari Jepang dan keluarga Chules dari Inggris. Selain itu, ada beberapa keluarga lainnya. Namun, Yuan Jianjun sedikit terganggu saat itu, jadi dia tidak ingat. Setelah itu, Yuan Jianjun setuju, tapi menurutnya tidak. Karena dunia ini begitu besar, orang-orang dari beberapa keluarga yang disebutkan oleh pria tersebut mungkin tidak akan dapat bertemu satu sama lain hingga waktu yang lama. Tentu saja, dia tidak memperhatikannya. Namun kini Yuan Jianjun tiba-tiba menyadari betapa besarnya bantuan yang diberikan pria itu kepadanya. Jika bukan karena ucapan santai ini, Yuan Jianjun mungkin akan mendapat masalah besar. Tapi sekarang, Yuan Jianjun hanya ingin bertindak sejauh yang dia bisa, dan lebih baik tidak menghubungi orang-orang ini lagi. Jadi tanpa menunggu orang Rusia di sebelah Maya berbicara, Yuan Jianjun melambaikan tangannya dan pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri karena banyak bicara dan cerewet. Tetaplah di TKP dengan jujur. Saya harus keluar dan berkeliling. Akibatnya, saya hampir menimbulkan masalah besar bagi diri saya sendiri. Ketika Yuan Jianjun pergi, Chen Hao duduk lagi dari sofa. "Apa yang kamu katakan pada pria itu? Hanya membuatnya takut." Petik 2 titik. "Tut, aku ingin mengatakan, kalian orang Tionghoa." Mai Ah Zeng, yang cukup bangga, tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan wajah Chen Hao, memberinya senyuman sedikit kaku, lalu jatuh ke tangan Chen Hao. "Segelas anggur, tapi bisakah tubuhmu bertahan?" Dalam gas air mata, Maya tidak jelas tentang luka di tubuh Chen Hao pada akhirnya, jenis apa. Tapi saat dia membalut luka Chen Hao, Maya menyaksikan keseluruhan prosesnya. Saat melihat luka di tubuh Chen Hao, Maya agak konyol, sulit membayangkan manusia dengan luka seperti itu masih bisa melakukan olahraga seintens itu. Jika tidak khawatir dengan rasa jijik Chen Hao, Maya bahkan ingin bertanya kepada Chen Hao apakah dia manusia atau bukan. Dengan ide ini, Maya tidak tahu banyak tentang Chen Hao. Jika Maya tahu apa yang terjadi pada Chen Hao sebelumnya, dia pasti akan berpikir bahwa itu tidak masalah. Usus Chen Hao akan mengalir keluar selama luka perutnya 5 mm lebih dalam. Namun, dengan luka seperti itu, Chen Hao membunuh 4 atau 5 prajurit Jepang yang tersisa. Memikirkan hal-hal ini, Maya tidak merasa seperti perang dingin. Orang Tiongkok benar-benar tidak mudah diprovokasi. "Jangan khawatir, aku telah terluka tidak peduli seberapa seriusnya. Sebelum membicarakannya, bisakah kamu memberitahuku apa yang kalian orang asing lakukan di kota Xinhe? Itu tidak benar-benar untuk bertamasya, kan? Tidak perlu dikatakan, aku tidak percaya." Meskipun itu yang dia katakan, trauma perut yang besar masih membuat Chen Hao menyeringai. Feng Dazuang bergegas maju untuk membantu Chen Hao duduk tegak. "Kapten, kalau tidak, sebaiknya aku membawamu melihat lukanya dulu, dan bicara dengan orang-orang ini setelah lukanya sembuh. Lagi pula, orang Rusia itu tidak bisa lari." Melihat kain kasa yang berlumuran darah, Cao Fei ketakutan. Jika luka seperti itu muncul padanya,
dia pasti akan berguling-guling kesakitan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Chen Hao bisa bertahan, tetapi hanya seperti ini dia sangat mengagumi Chen Hao. Bersikaplah kejam tidak hanya kepada musuh tetapi juga kepada dirimu sendiri. Ketika Cao Fei mencoba menghalangi Chen Hao, dia sedang merokok dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini bukan berarti orang ketiga tidak memiliki perasaan terhadap Chen Hao. Sebaliknya, saat merokok, tangan orang ketiga yang lain di pinggangnya tidak bergerak. Di sisi lain, dia memasukkan 3 elang gurun dengan klip memanjang di pinggangnya. Kekuatan penghancur pistol kaliber besar ini tidak kalah dari senapan mesin ringan. Dalam lingkungan yang sempit seperti itu, ia dapat memainkan peran yang lebih kuat daripada senapan mesin ringan. Selama orang ketiga berpikir, dia pasti bisa merekam semua klip Desert Hawk dalam 30 detik. Adapun orang-orang di ruangan itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Singkatnya, tidak akan ada tubuh yang tersisa. Tidak apa-apa, beri Cao Fei kedipan mata. Dengan bantuan Feng Dazuang, Chen Hao mencoba untuk duduk tegak. Kemudian Feng Dazuang berdiri di depan kiri Chen Hao, selangkah lagi. Mai Ah duduk di seberang Chen Hao, dengan meja kopi di antara mereka. Feng Dazuang berdiri di samping meja kopi, dan tidak ada seorang pun di samping Maya. Ada 4 orang yang berdiri di belakang Maya, dan 2 orang berdiri di kedua sisi tubuh Maya. Ketika dia melihat posisi berdiri Lao San dan Feng Dazuang, Maya menghela nafas sedikit dalam hatinya, dan kekagumannya pada Chen Hao meningkat lagi. Chen Hao sendiri cukup kuat. Tanpa diduga, ada begitu banyak bawahan yang setia dan berkuasa di sekitarnya. Selain itu, puluhan orang yang berdiri di pintu bukanlah vegetarian. Dari kedatangan Yuan Jianjun ke sini hingga kepergian Yuan Jianjun, orang-orang itu bahkan tidak melihat mereka. Mata mereka semua berkumpul di ruangan itu. Jika Maya tidak salah, mata orang-orang itu semua terfokus pada tubuh Chen Hao. Selama Chen Hao membuat sedikit gerakan atau melakukan tindakan sederhana, angka 60 akan langsung masuk. Setelah memasuki pintu, pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi bersandar di kusen pintu dan merokok dengan tenang. Orang itu seharusnya menjadi yang paling kuat dalam kelompok itu. Pinggangnya yang menonjol seharusnya diisi dengan pistol, dan itu jelas bukan hanya satu. Mafia Rusia seharusnya menjadi pihak yang paling banyak berhubungan dengan senjata panas. Bahkan melalui pakaiannya, dari lengkungan sederhana, Maya dapat menebak apa yang ada di baliknya. Tetapi yang tidak dapat dipahami Maya adalah bahwa bentuknya pasti lebih dari 1 atau 2 elang gurun. Jika jumlahnya lebih dari 2, bagaimana orang ini bisa menembak pada saat yang bersamaan? Namun, Maya tidak memikirkan apakah orang ketiga itu bisa menggunakan 3 pistol pada saat yang bersamaan, tetapi bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa menggunakan 3 pistol pada saat yang bersamaan. Karena dia telah meletakkan 3 pistol padanya pada saat yang bersamaan, itu berarti pihak lain pasti bisa menggunakan 3 pistol itu. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan pada tubuhmu? Apakah kamu tampan? Pemuda yang baru saja keluar bersamanya tampaknya adalah manajer sebuah perusahaan kecil ketika dia keluar. Dia melihat polisi tersenyum, tetapi sekarang dia seperti pengawal yang dingin dan setia. Mungkin keadaan ini adalah citra aslinya. Sosoknya yang kuat dan gaya berjalannya tidak terlihat seperti penjaga keamanan dari sudut manapun. Meskipun dia membantu Chen Hao berdiri, dia tampak berdiri di satu sisi dengan santai. Tetapi posisi yang dia tempati juga sangat khusus. Dia tidak hanya dapat bergegas ke Chen Hao untuk memblokir senjata jika terjadi keadaan darurat, tetapi juga bergegas ke dirinya sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah Chen Hao memberi perintah untuk menyerang. Adapun pemuda yang tampak sangat pemalu dan khawatir dengan luka-luka Chen Hao. Dalam ekspresi malu-malu di wajahnya, dia khawatir tentang Chen Hao, tetapi Maya tidak memandang rendah satu sama lain karena ini. Karena Maya memperhatikan bahwa setelah pihak lain memasuki villa, tindakan pertama adalah berbalik dan melihat sekeliling, tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Dari sudut pandang ini, kesadaran pihak lain sudah cukup, dan bahkan jika Maya masih tidak dapat memahami mengapa ada orang-orang seperti itu di sekitar Chen Hao. Bayangkan saja, bagaimana mungkin seseorang dengan 2 orang ahli di sekitarnya membiarkan seseorang dengan kekurangan yang jelas seperti rasa malu-malu tinggal bersamanya. Dengan kata lain, pemuda ini pasti mempunyai kelebihan yang jauh lebih unggul yang belum ia temukan. Perkenalkan dirimu, Tuan Maya sudah memperhatikanmu sejak lama. Melihat mata Maya,
Chen Hao terkekeh dan meminta Cao Fei memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, Feng Dazuang adalah orang pertama yang dengan setia melaksanakan perintah Chen Hao. Berdiri di tempat yang sama, dia mengangguk pelan dan berkata, "Nama saya Feng Dazuang, orang yang sangat bodoh di bawah pemimpin tim. Orang-orang itu bodoh dan memiliki kekuatan yang besar. Semua bergantung pada dukungan kapten untuk mencapai titik ini." Halo, juga mengangguk, dan di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang kenyataan bahwa kamu harus berurusan dengan polisi dan mengatakan bahwa kamu bodoh. Setelah perkenalan Feng Dazuang, dia melihat bahwa Maya tidak bermaksud memulai, dan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan niat baik mereka sebanyak mungkin. Cao Fei lalu mengulurkan tangannya pada Maya, "Halo, namaku Cao Fei. Kamu tidak akan memulai dengan kami, kan?" Senyuman di wajah Maya langsung kaku, dan ia berhasil menahan senyumannya. Maya menjelaskan, "Tidak, sama sekali tidak. Aku bersumpah, sama sekali tidak. Apakah orang kejam sepertimu masih percaya pada Tuhan?" Pertanyaan Cao Fei. Senyum Maya menghilang. Chen Hao menatap Cao Fei. Cao Fei berdiri di belakang Chen Hao sambil tersenyum. Cao Fei mengatakan ini hanya untuk menguji satu sama lain. Jika dia adalah hantu di dalam hatinya, ketika dia dihadapkan pada masalah seperti itu, pikiran pertamanya adalah menjelaskan sebanyak mungkin dan menghilangkan keraguan Cao Fei. Berkat satu-satunya pemikiran Maya untuk membunuh Chen Hao telah menghilang. Jika tidak, selama ada ekspresi yang salah di wajah Maya, Cao Fei akan memberi perintah, bukan Chen Hao. Peran kehadirannya di sini adalah untuk menyelamatkan seluruh tubuh Chen Hao. Hal-hal lain bukanlah hal yang perlu dia kelola. Inilah sebabnya mengapa saat Chen Hao pergi, Cao Fei akan selalu menjadi pemimpin. Lao Shan dan Feng Dazuang hanya perlu mengikuti perintah yang diberikan oleh Cao Fei. Berdasarkan perintah Cao Fei, hasil akhirnya adalah mereka akan selalu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mengenai kerusakan yang ditimbulkan, itu tidak ada dalam pikiran Cao Fei. Chen Hao secara alami mengetahui ide Cao Fei, tetapi menilai dari situasi saat ini, pemimpin mafia Rusia di Tiongkok tampaknya benar-benar ingin bekerja sama. Jadi cobalah untuk melakukan sesedikit mungkin untuk mengeksplorasi apa yang bisa dilakukan. Dengan cara ini, itu juga dapat meninggalkan kesan yang baik di benak masing-masing. Bagaimanapun, kedua belah pihak perlu membayar ketulusan relatif untuk bekerja sama. Chen Hao tidak ingin menjadi orang pertama yang melanggar aturan. Ini sedikit pemikiran Tiongkok di dalamnya. Cao Fei, sambil tersenyum, mundur. Mulut Maya tertarik. Untuk orang yang takut mati ini, Maya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sejauh ini, saya tidak tahu mengapa Chen Hao masih menyimpan orang seperti itu. Yang tidak diketahui Maya adalah bahwa orang yang ketakutan setengah mati ini hampir membunuhnya saat itu juga. Wang Mingsheng. Dibandingkan dengan perkenalan diri Cao Fei dan Feng Dazuang, perkenalan Lao Shan sangat ringkas. Ini berasal dari ide ketiga orang tua itu sendiri. Menurut pendapat ketiga orang tua itu, kamu tidak boleh bergaul baik dengan orang yang mungkin menjadi musuhmu, karena ketika tiba saatnya untuk membunuh mereka, kamu akan lambat karena persahabatan di antara mereka. Bagi seorang tentara bayaran yang berkualifikasi, hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Saudara-saudara yang berdiri di luarku tidak perlu memperkenalkan mereka satu persatu. Kamu tidak dapat mengingat begitu banyak nama bahkan jika kamu memberi tahu mereka. Sebaliknya, mereka hanya akan menimbulkan masalah. Tidak, dari perkenalan diri ketiga orang itu, Maya dapat dianggap sebagai pemahaman sederhana tentang kepribadian mereka. Bagi Maya, ini sudah cukup. Sekarang setelah perkenalan diri selesai, haruskah kamu menunjukkan ketulusan? Mengusap kepala, sejauh ini, dampak kehilangan banyak darah belum hilang, dan luka di tubuh tidak tahu kapan harus sembuh. Memikirkan hal ini, Chen Hao sangat tertekan. Dia harus memikirkan alasan yang tepat untuk berbicara dengan Song Yaoyao. Kalau tidak, Song Yaoyao tahu bahwa dia telah terluka lagi dan tidak tahu berapa lama dia akan diajari oleh mereka. Bukankah ketulusanku sudah cukup? Sekarang kita sedang dalam proses negosiasi bisnis, Maya tidak akan terus bersikap sopan seperti tadi. Inilah keuntungan berurusan dengan orang asing. Orang asing selalu lugas. Jika mereka ingin meminta sesuatu, mereka akan memberitahu Anda secara langsung, alih-alih meninggalkan kalimat atau kata untuk Anda tebak seperti orang Tiongkok. Dengan bibir melengkung, Chen Hao tak kuasa menahan diri untuk memikirkan sebuah cerita kecil.
Kisah ini berlatar di Tiongkok kuno, antara seorang raja dan seorang guru nasional. Suatu hari, ketika musuh menyerang, raja memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi dengan guru nasional. Setelah berpikir lama, ia memutuskan idenya sendiri dan pergi berkonsultasi dengan guru nasional. Ketika raja menyelesaikan idenya, guru nasional hanya menjawab, "Lari." Setelah mendapatkan jawaban ini, raja kembali merenungkan, tetapi ia tidak dapat memahami apa yang dilambangkan oleh "lari" dari guru nasional. Apakah itu kekuatan seluruh bangsa untuk melawan musuh atau bersikap lunak dan memohon belas kasihan? Saya kembali memikirkannya selama 3 hari 3 malam, tetapi saya tetap tidak dapat memahaminya. Tidak mungkin. Raja pergi ke guru nasional lagi untuk mendapatkan jawaban yang akurat, tetapi jawaban guru nasional adalah "lari." Tiba-tiba, raja sangat menderita. Semua orang yang berpikir terbaring di tempat tidur karena penyakit mental. Mereka hampir mati. Ketika raja meminta seseorang untuk mengundang guru nasional untuk datang dan memberitahu dia pikiran terakhirnya. Tuan negara itu mengusap jenggotnya dan menjawab, "Lari." Kemudian raja itu meninggal tiba-tiba. Meskipun cerita itu sangat salah, itu juga mencerminkan dari sisi bahwa orang Tiongkok suka berbicara dengan cara berputar-putar dan tidak pernah mengatakan apa yang mereka inginkan. Baiklah, aku berjanji kepadamu, aku akan maju dan mundur bersamamu tentang aliansi, tetapi aku punya satu hal untuk diminta darimu untuk memberitahuku, yaitu, untuk apa kalian orang asing datang ke kota Xinhe. Jika kalian bahkan tidak memberitahuku hal-hal ini, maka aliansi kita dapat dihentikan. Apakah kamu tidak tahu? Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, Maya tercengang. Chen Hao bergegas ke wilayahnya sendiri dan melukai 5 atau 6 bawahannya. Sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak tahu apa yang ingin kita lakukan. Maya berpikir tentang apakah Chen Hao bercanda dengan dirinya sendiri, tetapi ekspresinya tidak terlihat seperti lelucon. Tak berdaya, Maya bertanya dengan senyum masam, "Kamu tidak tahu mengapa kita ingin bergegas ke sini dengan gegabah. Apakah kamu mengatakannya atau tidak?" Wajah Chen Hao menjadi pucat. Itu memalukan. Awalnya, dia hanya ingin menyelidiki situasinya. Dia tidak menyangka akan terjadi kesalahan di awal. Kemudian dia tidak bisa menahan amarahnya. Sekarang setelah semuanya berkembang sejauh ini, dia masih belum mendapatkan hasil yang diinginkannya. Yah, kita di sini hanya karena pelelangan. Maya tentu saja tidak akan terus menyembunyikan pasangan Chen Hao. Dia hanya mengatakan tujuannya datang ke kota Xinhe tanpa berpikir. Ketika Chen Hao mendengar kata-kata pelelangan, dia juga sedikit tercengang. Hanya karena pelelangan, apakah Anda datang ke sini dalam jumlah besar? Bukankah itu seperti mengirim beberapa orang ke pelelangan? Bukannya Chen Hao bingung. Tepatnya, seharusnya tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan bingung saat mendengar hasilnya, bukan? Sejauh yang diketahui Chen Hao, pasukan dari Jepang, keluarga Murakami, dan mafia Rusia semuanya datang ke sini dengan sejumlah besar senjata dan tenaga kerja. Untuk sementara, Chen Hao bahkan berpikir tentang apakah ada perubahan besar di Tiongkok. Pasukan dari semua negara siap untuk turun tangan, jadi mereka telah melakukan langkah seperti itu. Tetapi sekarang hasilnya hanya sebuah lelang. Bukankah itu luar biasa? Maya menganggukkan kepalanya dengan yakin. Ya, itu karena lelang, tepatnya, seharusnya untuk menghadiri pesta besar. Lelang ini bukan lelang pribadi seperti yang kamu bayangkan, tetapi lelang yang diadakan oleh Infernal, organisasi kelas dunia. Dalam lelang ini, kamu dapat membeli apa saja. Itu bukan apa-apa. Kekuatan yang begitu kuat. Jika aku ingin membeli apa saja, bisakah dia menjualnya kepadaku? Setelah Maya mengucapkan kata-kata ini dengan sangat serius, Cao Fei, bukan Chen Hao, yang membuat suara pertama. Namun, perkataan Cao Fei membuat Maya menatapnya dengan aneh. Bisakah? Potong, apa yang akan kukatakan? Bisakah kau? Wajah Cao Fei yang kusut itu hanya candaan, tetapi dia mendapat jawaban yang positif. Bahkan Cao Fei yang paling cerdas pun, juga sedikit tidak dapat menerima perasaan itu. Maya mengangguk dengan sungguh-sungguh lagi, dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Ya, kau tidak salah dengar. Ya, aku tidak dapat mengingat berapa tahun yang lalu itu adalah sebuah lelang. Mungkin sebelum Uni Soviet memecahkan masalah itu, lelang itu diadakan di Moskow. Pada lelang itu, pemenang akhirnya benar-benar membuat sebuah harapan untuk bintang-bintang di langit.
Pada saat itu, Uni Soviet sedang menghadapi krisis disintegrasi, dan beberapa orang putus asa. Mereka percaya bahwa bintang-bintang di langit memiliki kekuatan sihir, jadi mereka mengajukan permintaan pada lelang itu untuk sebuah bintang. Petik 2. Lalu, tanya Chen Hao kali ini. Semua orang penasaran, dan Chen Hao tidak terkecuali. Tidak aneh menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi menurut Maya, itu jauh lebih aneh. Namun, keingintahuan Chen Hao yang lebih dekat dengan orang normal membuat Maya sedikit rileks. Dia tidak ingin bersekutu dengan pria yang hanya tahu cara membunuh seperti kematian. Lalu dia benar-benar mendapatkan bintang. Tepatnya, itu seharusnya meteorit dengan diameter lebih dari 10 meter yang belum pernah ditemukan oleh orang luar. Tidak ada yang tahu dari mana meteorit itu berasal, dan tidak ada yang tahu mengapa meteorit dengan diameter 10 meter jatuh ke bumi. Tetapi mereka melakukannya, dan memindahkan meteorit dengan diameter 10 meter. Sambil mengangkat bahu, Maya tidak menunjukkan rasa hormat apapun terhadap karya perintis para pendahulunya. Yang pasti, sama sekali tidak ada keajaiban yang melekat pada meteorit ini, karena Uni Soviet akhirnya hancur. Baiklah, karena semua bintang dapat ditemukan, apa organisasi yang disebut neraka ini? Bagaimana Anda bisa menggantung seperti ini? Mengapa mereka tidak menguasai dunia seperti ini? Cao Fei sangat kesal dan bergumam. Meskipun itu adalah gumaman, semua orang di tempat kejadian mendengarnya dengan jelas. Dengan Cao Fei, tidak akan ada situasi yang dingin. Sebagai salah satu orang yang paling mengenal organisasi neraka, Maya untuk sementara bertindak sebagai penerjemah. Bagaimana Anda tahu bahwa dunia tidak diperintah oleh neraka? Kalimat ini agak menarik, apakah itu Cao Fei atau Chen Hao, atau siapapun yang hadir, kecuali Maya, semua orang tercengang. Pertanyaan Maya sangat luar biasa, dan itu juga membangkitkan pemikiran mendalam Chen Hao dan yang lainnya. Maya jelas bukan komentator yang baik. Tanpa menunggu Chen Hao dan yang lainnya menanggapi, dia melanjutkan, menurut beberapa anekdot, organisasi neraka ini seharusnya sudah ada selama lebih dari 400 tahun, lebih lama dari kekuatan manapun di dunia. Bahkan dikabarkan bahwa organisasi neraka yang memanipulasinya itulah yang menyebabkan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ketika kata-kata ini selesai, keheranan Chen Hao telah berubah menjadi bermartabat. Jika apa yang dikatakan Maya benar, maka semuanya akan sedikit rumit. Tepatnya, itu pasti sangat merepotkan. Kekuatan yang telah ada selama lebih dari 400 tahun bahkan mungkin mengendalikan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kekuatan yang dapat menjual bintang dan meneriakkan bahwa ia dapat menjual apa saja. Orang-orang yang dapat mereka panggil bukan hanya kekuatan Rusia dan Jepang, tetapi juga kekuatan-kekuatan besar seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, dan bahkan kekuatan lokal Tiongkok. Sungguh sulit membayangkan betapa sulitnya bagi begitu banyak kekuatan untuk berkumpul di tempat seperti kota Sinhe. Jadi kukatakan, kurasa kita harus bekerja sama dan saling menguntungkan. Dengan cara ini, kau bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan, dan aku bisa bergerak lebih nyaman di kota Sinhe. Ngomong-ngomong, aku bisa menemukan tiket untuk pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka. Mencarinya, Chen Hao memperhatikan kata kunci dalam dialek Maya. Maya Li mengangguk sebagaimana mestinya. Tentu saja, aku mencarinya. Apakah menurutmu siapapun bisa mengikuti pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka? Kau perlu menemukan tiket untuk masuk ke pelelangan itu. Tiket apa itu? Chen Hao masih sangat penasaran dengan tiket yang harus dicarinya. Namun, Maya tampaknya tidak langsung memberitahu Chen Hao apa yang dipikirkannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, tiket untuk pelelangan terakhir adalah bintang Afrika Selatan.